Ya, baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, rasa-rasanya nggak ada waktu yang nggak kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak banyak banget yang Allah sudah berikan kepada kita. Terutama yang paling berhubungan dengan persoalan anak-anak kita adalah Allah masih memberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita, insya Allah. Kalaulah keberkahan itu Allah cabut, selesai sudah. Mau sehebat apapun kita, mau sehebat apapun pelatihan yang kita terima, mau berapa kali pun pelatihan parenting, teori-teori parenting yang kita punya, sama sekali tidak jadi berguna ketika keberkahan itu Allah cabut. Jadi Allah, ayah dan bunda yang berkesungguhan ta'ala, mudah-mudahan sampai nanti akhir hayat kita Allah mesti memberikan keberkahan itu, keberkahan kepada para ayah, para ibu, dan anak-anak, keberkahan hubungan antara ayah dengan ibu, terutama di bulan Ramadan ini kita mulai ngecas lagi seperti yang Allah sampaikan di Al-Baqarah 187 itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Marilah, udah 5 hari berjalan, mudah-mudahan saban hari, saban ada kesempatan antara ayah dengan ibu, tetaplah melakukan evaluasi, melakukan muhasabah, sebenarnya apakah antara ayah dengan ibu ini memang ada di satu bahtera atau memang enggak di satu bahtera sebenarnya, atau di satu bahtera rumah tangga, tetapi yang satu mengayuh kemana, yang satu mengayuh kemana, atau di satu bahtera yang harusnya berdiri di haluan sudah tidak berdiri di haluan, atau yang ada mengelola di rumah, di dalam rumah sudah tidak mengelola dalam rumah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memuhasabahi ini, karena di tema yang kita mau diskusikan ini, mau kedekatan atau kelekatan kepada anak-anak, itu sangat bergantung sekali kepada kedekatan dan kelekatan antara ayah dengan ibu, suami dengan istri. Karena mudah-mudahan ayah dan bunda sepakat bahwa pengasuhan itu sederhana saja, dia seperti mata air. Seperti apa di hulu, begitulah yang mengalir ke hilir. Kalau di hulunya saban hari bebersih-bersih, menjernihkan diri, insya Allah mengalirlah air-air yang jernih sampai ke hulu nanti. Insya Allah seperti apapun halangan dan rintangan, pastilah air yang jernih itu yang sampai ke hulu. Ayah dan bunda yang berkasih ta'ala, salat dan salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita setiap hari dengan semua keterbatasan kita, Allah masih mengizinkan kita untuk merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengasuh dan mengasihi dan mengasah anak-anak kita, insya Allah. Temanya adalah kelekatan kepada anak di bulan Ramadan ini. Saya tadi ketika bunda yang baca Al-Quran, yang tilawah Al-Quran, saya sama mungkin ya, mungkin merasa sangat tersentuh gitu, karena itu adalah salah satu ayat, kalau kita bicara soal kedekatan dan kelekatan, itu salah satu ayat yang memperlihatkan kepada kita begitu dekat dan lekatnya. Jadi saya mohon maaf ini kepada bunda, saya tambahkan sedikit, jadi bukan hanya persoalan lekat saja, tapi juga persoalan dekat. Kenapa ada dekat dan lekat? Karena sepengetahuan saya di pengasuhan itu, kita kepada anak itu memang ada dua yang harus kita lakukan. Yaitu, dua ini berdasarkan juga kebutuhan dari anak-anak kita terhadap ayah dan ibunya. Apa itu kebutuhannya? Kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Jadi memang kalau kita ke anak-anak kita memang harus dekat. Nah, dekat itu secara fisik, dan kita harus lekat secara psikologis. Nah, jadi nanti sampai pada puncaknya, apa puncaknya? Namanya melekat. Nah, kemelekatan. Nah, kemelekatan itu adalah ketika ayah dan ibu dengan anak-anak dekat secara fisik dan juga dekat secara psikologis. Nah, kalau tidak mendapat dua-duanya ini, hanya ayahnya atau ibunya lekat secara psikologis tapi nggak dekat secara fisik, juga akan menyebabkan hal-hal yang memang tidak terlalu patut bagi anak-anak. Nah, sering kita mendengar ada istilah father hunger, ada mother hunger, ya. Ada yang sekarang yang malah yang lebih
lebih sedikit dalam tanda petik, apa ya, yang sering dialami oleh anak-anak, apa yang kita sebut dengan skin hunger itu. Skin hunger itu dua-duanya itu ayah dan bunda ya, tidak mendapat kedekatan secara fisik, juga tidak mendapat kelekatan secara psikologis, nggak mendapatkan sentuhan, secara fisik dan sentuhan secara batin. Nah, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala dekat dan lekat ya. Nah, saya ngasih judulnya di di visual itu sudah terlihat ya, dekat dan lekat di bulan terhormat. Nah, judulnya seperti itu, mudah-mudahan masih sama seperti yang diinginkan oleh ayah dan bunda di Jepang. Target kita adalah membahas ini adalah bagaimana kita memahami bersama-sama bahwa apa kebutuhan anak, kemudian kita mengerti dan kita melakukan seperti apa. Nah, berikutnya ini saya akan langsung saja nanti akan bicara soal kiat-kiat. Nah, ayah dan bunda yang Allah Taala tadi sudah kita melihat di Asy-Syafat 102 atau di Luqman. Nah, ini ada Syafat 102, ini salah satu contoh lagi yang paling luar biasa. Dan kalau para ahli-ahli, mohon maaf, beberapa bulan yang lalu itu ada kesempatan saya untuk apa ya, untuk diundang untuk berdiskusi ke beberapa negara, yang terakhir itu di Zurich di Swiss. Saya Asafat 102 ini para ahli-ahli parenting yang non-Islam itu menggunakan ayat ini ya untuk bahasan-bahasan kelekatan dan kedekatan terhadap anak. Karena di ayat ini, terutama nanti kita akan bahas bagaimana mendekatkan dan melekatkan diri ayah dan bunda, terutama nanti ayat ini untuk anak-anak di umur 8 sampai 15 tahun. Nah, nanti kita akan diskusikan bagaimana cara mendekat dan melekatkan diri ayah dan bunda kepada anak 8-15 tahun. Nah, nanti kita akan lihat di ayat ini. Nah, nanti kita akan diskusikan, ada namanya uh, poin yang pertama itu hear me, hug me, dan trust me. Ini kita akan diskusikan. Nah, untuk anak 0 sampai 7 tahun itu cara mendekatkan dan melekatkan diri kepada anak-anak yang mungkin sudah pernah saya bahas juga di Jepang, yaitu di Anhal 78 itu. Yaitu bagaimana kita memasok dalam tanda petik melakukan kedekatan dan kelekatan melalui 3 hal. Ya, di Anhal 78 itu melalui telinganya, melalui penglihatannya, melalui hati nuraninya. Nah, itulah sebabnya kenapa gitu ya, ayah dan bunda ketika lahir diazankan, dan diazankan itu dengan hati gitu ya, bukan seperti azan yang lagi marah gitu, tapi dengan hati. Bagaimana, kenapa anak-anak di umur 7 8 tahun itu disarankan di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu, kalau membangunkan anak betul-betul jangan menjaga jarak gitu ya, kalau bisa bisa membangunkan itu, terutama bagi anak-anak yang sangat sensitif di umur 2 tahun ke bawah itu, membangunkan anak atau di umur 3 tahun ke bawah itu dengan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah gitu. Karena yang paling sangat sensitif untuk kedekatan dan kelekatan bagi anak-anak 0 sampai 7 tahun, 5 tahun adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, ayah bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di Asy-Syafat 102 ini, walaupun ini contohnya kalau di parenting ini kita mencontohkan untuk kedekatan-kelekatan anak di umur 8 sampai 15. Nah, tapi di ayat ini kita mengambil sedikit begitu luar biasanya sebenarnya contoh-contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemelekatan dan kedekatan dan kelekatan kepada anak-anak kita. Saya mundur sebentar gitu ayah dan bunda ke judul kedekatan dan kelekatan yang dilakukan di bulan terhormat ini. Nah, maksud saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa di bulan yang terhormat ini, seperti ayah bunda dan para ustadz yang sudah pernah menyampaikan juga, ada 5 hal besar yang harus kita lakukan, kita penuhi hak-haknya gitu ya, bunda ya. Apa itu yang 5 itu yang kita lihat di ayat Al-Baqarah 183 sampai 87 itu. Ada hak Allah, ada hak masyarakat, hak diri sendiri, nanti ada Al-Qur'an. Nah, yang kelimanya itu adalah hak di Al-Baqarah 187 itu hak keluarga. Nah, satu pembahasan di hak keluarga ini adalah yang kita bahas kedekatan dan kelekatan. Artinya, ayah dan bunda, sudah seolah-olah Allah memang menyuruh kita di bulan Ramadan ini untuk memeriksa kedekatan dan kelekatan kita kepada anak-anak kita. Nah, sudah menyarankan kepada kita ini bulan yang terhormat, bulan yang sangat paling luar biasa untuk memeriksa sejauh apa kedekatan kita dan kelekatan kita terhadap anak-anak.
ayah, bunda yang Allah Subhanahu wa taala, gimana sih cara memeriksa anak kita tuh dekat atau lekat nggak sama kita gitu? Sebenarnya mah gampang aja ya bunda ya. Kalau misalnya, eee apa ya, dalam kesehari-harian gitu ya, misalnya kalau ayahnya pulang gitu, nah kita bisa ngecek sebenarnya anak ini dekat apa lekat, ya dengan ayahnya. Misalnya kalau dia dipanggil sama ayahnya gitu yang datang cuman fisiknya aja, tetapi, ayahnya cuma datang fisiknya saja, tetapi, nggak melekatkan secara psikologis. Nanti kita akan terlihat seperti apa anak-anak yang dibesarkan dengan ketidakdekatan dan ketidakkelekatan kepada antara ayah dengan ya antara ibunda dengan ayah kepada anak-anak. Satu lagi mungkin, untuk segera pembukaan juga, kedekatan dan kelekatan ini kalau di parenting juga berpengaruh sekali kalau nanti kita bicara soal kiat menanamkan akhlak kepada anak-anak kita. Nah, Bunda ya, kiat menanamkan akhlak. Nah, kenapa berpengaruh sekali? Salah satu poin yang menyebabkan agak susahnya penanaman akhlak mulia kepada anak-anak kita, itu adalah persoalan traumanya anak-anak kita, trauma di kapan itu trauma di umur 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun. Trauma yang apa? Trauma yang terhadap 2 ini, soal kedekatan dan kelekatan. Banyak sekali kita, menjumpai anak-anak kita yang di umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu susah kita kita apa ya, susah dalam tanda petik ya, agak repot ya kita untuk mengajak berakhlak mulia atau menanamkan akhlak mulia. Itu kenapa? Karena proses ada trauma kedekatan dan kelekatan, kalau para ahli mengatakan terutama nanti diperiksa ketika di umur 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Nah itu ayah dan bunda ya. Apanya yang trauma? Trauma yang 2 tadi ini, kedekatan dan kelekatan. Baik, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, kita, langsung ke kiatnya saja, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Kita, ke slide berikutnya. Nah, apa kiat pertama ayah dan bunda, ini semuanya yang saya terangkan ini, yang saya diskusikan ini hanya, ayah bunda boleh menambahkan ya. Ini hanya sharing saja, jadi bukan pengajian, hanya sharing saja. Yang pertama, untuk mendekatkan diri dan melekatkan diri kepada anak-anak kita, sudah barang tentu yang paling utama itu adalah kita melekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah barang tentu sering kita dengar ya ayah dan bunda ya. Beberapa ulama yang menyampaikan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Abdullah Mubarak, atau berapa banyak lagi ulama-ulama yang menyampaikan bahwa persoalan anak-anak kita itu, nah gitu ya, persoalan anak-anak kita itu apakah dia susah diatur, kemudian akhlaknya nggak terlalu baik, atau mungkin kecerdasan emosionalnya nggak berkembang, atau banyak lagi para ulama dan ini juga para ahli sepakat bahwa persoalannya bukan pada persoalan anaknya, tetapi yang paling utama itu adalah persoalan hubungan antara si ayah dengan si ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hubungan dengan Allah. Nah, kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Abdullah Mubarak itu menyampaikan mengkhususkan diri kalau kedekatan dan kelekatan anak ayah dengan anak itu, antara ayah ibu dengan anak itu nggak dekat dan sehingga anak-anak itu memang susah diatur dan lain-lain, itu apa sebabnya? Satu saja kata Abdullah Mubarak atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi, periksalah persoalan hubungan ayahnya dengan Allah. Jadi sangat luar biasa ini ayah, ayah dan bunda. Ketika kita memang tidak melekat dengan Allah. Nah, melekat ini puncak dari dekat dan lekat ya, ayah dan bunda ya. Dekat secara fisik, lekat secara psikologis juga. Ketika ayah dan bundanya, terutama ayah ini, terutama ayah, kalau di parenting itu terutama ayah gitu ya, tidak begitu melekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti urusan-urusan kita dengan anak kita, urusan apakah itu urusan pertumbuhan, terutama urusan perkembangan, itu agak susah kita, mengoptimalkannya. Nah, ayah dan bunda, kenapa kita bicara soal kenapa kita harus melekat kepada Allah? Karena di Tarbiyatul Aulad itu, mudah-mudahan kita sepakat ayah dan bunda ya, tadi saya sampaikan di awal-awal, sehebat apapun seorang dalam penguasaan ilmu-ilmu pengasuhan, atau sehebat apapun, seberapa banyak pun dia ikut pelatihan atau workshop dengan parenting dan lain-lain, itu tidak menjadi berarti ketika dia nggak lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus lekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Logikanya sederhana, karena kalau kita bicara dengan anak-anak kita, kalau kita mau transfer value, transfer nilai kepada anak-anak kita, hatinya anak itu bukan yayasan yang pegang, bukan ahli parenting yang pegang, tapi yang pegang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita
masih ingat ya ayah dan bunda, mudah-mudahan ini saya mencontohkan ke diri saya aja gitu, karena saya orang kampung gitu, kampung bener adanya di gunung lah gitu ya. Emak dan bapak saya adalah orang yang illiterate gitu ya, yang nggak pernah apalagi ikut seminar parenting gitu ya, untuk hidup saja mereka harus survive-nya sangat luar biasa dalam keadaan yang sangat-sangat miskin. Tetapi saya masih ingat gitu ayah dan bunda, begitu luar biasanya emak dan bapak itu kalau urusan dengan anak-anak gitu ya. Kita merasa aman, kita merasa nyaman yang sangat luar biasa gitu. Karena ayah dan bunda yang Allah Taala, mudah-mudahan nanti di ayat yang kedua kita bahas bahwa salah satu ciri anak-anak yang dekat dan lekat itu dengan ayahnya adalah ada dua, dia trust secara fisik, dia safe secara fisik, dan dia secure secara psikologis. Dia kalau deket dengan ayahnya itu nggak jaga jarak gitu, karena nggak takut-takut melihat tangan ayahnya gimana, mata ayahnya mendelik apa enggak gitu ya. Dia aman secara secara fisik dan dia nyaman secara psikologis gitu. Mau kelendot, mau apa gitu nyaman psikologis. Nah ujung-ujungnya nanti dia trust kepada ayah dan ibunya. Nah ayah dan bunda yang melakukan subhanahu ta'ala, mak dan bapak saya itu ini contoh aja ya, contoh sederhana aja gitu. Bagaimana kalau misalnya gini, kalau masak gitu ya, kalau masak air gitu, terus kalau menuangkan air ke gelas buat saya minum gitu misalnya, itu saya masih ingat sampai sekarang setiap menuangkan itu selalu ada terdengar salawat yang lirih gitu ya, selawat yang ya orang kampung lah yang lirih gitu ya. Atau kalau misalnya mak saya lagi ngambilin nasi terus masukin ikan teri gitu satu, selalu selalu mak saya itu ketika masukin nasi ke piring saya selalu terdengar ada Al-Fatihah yang lirih gitu. Ada doa-doa sederhana yang terdengar. Hampir semua aktivitas yang berhubungan dengan saya. Nah, saya kemudian beberapa tahun kemudian setelah aktif di dunia pengasuhan ini, saya cari-cari teorinya. Oh, ternyata ini teorinya. Yang tadi itu saya sampaikan, menghebatkan anak, mau apa, mau mentransfer nilai secara kognisi, mau menghebatkan akhlaknya, mau menghebatkan dan emosional, spiritual, dan lain-lain itu sangat tergantung seperti apa hubungan si ayah dan si ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita melekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini hanya tambah-tambahan saja karena kita yakinlah di dalam prinsip pengasuhan, itu ya, prinsip pengasuhan ini kan ada sekitar 14 sampai 15 menit pengasuhan yang menurut hemat saya di awal-awal kita menikah sudah kita kesepakatkan dengan pasangan kita, gitu ya. Ada prinsip pengasuhan itu ya benar, mohon maaf hanya mengulang-ulang saja seperti yang ayah bunda sudah ketahui gitu ya. Anak itu amanah gitu ya, anak itu takdir Allah, anak itu akan diminta pertanggungjawaban, anak itu yang paling utama dan prinsip pengasuhan itu kalau mau anak yang soleh, ayah bundanya harus berproses menjadi soleh. Kalau di usia-usia tertentu, nggak usah mengajarkan menuntut satu kemahiran, tetapi yang paling dituntut adalah kesolehan anak-anak dan banyak yang lain. Nah, salah satunya adalah alasan kita melekat orang tua itu dengan Allah adalah alasan bahwa anak itu amanah. Apa saja amanahnya? Ini yang sekedar mulang ya, Bunda. Boleh slide berikutnya? Next. Ini amanah ya, amanah anak itu amanah Allah. Ini sudah ayah bunda ketahui lah ya bahwa amanahnya itu ada amanah tubuh namanya pertumbuhan gitu ya ayah bunda, dan amanah non tubuh namanya perkembangan. Kalau amanah tubuh itu saking kalau kita melekatnya sama Allah, saking kita melekatnya sama Allah, kita benar-benar memeriksa betul apa yang kita bawa pulang kan gitu ya bunda ya. Ayah dan ibu yang bekerja, kita jaga betul apa yang dimakan sama anak-anak kita, apa yang diminum oleh anak-anak kita dalam keadaan halal dan baik ya. Jauh dari syubhat dan haram. Ini urusan amanah pertumbuhan. Kalau amanah yang paling hebat lagi itu di Terbiatul Awal Islamiyah, nanti konsentrasi terbanyak itu ada sebenarnya di perkembangan amanah non tubuh itu. Nah, kenapa tadi alasan kita melekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dua-dua ini nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Amanah pertumbuhan, amanah perkembangan akan diminta tanggung jawabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama seperti Abdullah Nasiulwan menyampaikan bahwa nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ditanya sama Allah itu sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Akan ditanya misalnya apa itu? Oh, misal di umur 0 sampai 2,5 tahun, wahai ayah dan ibu, terutama nanti ayah ya berdiri paling depan,
yang berkembang saat itu adalah ini gitu ya. Kemudian ditanya sama kita, apa yang engkau berikan kepada apa yang kami berikan gitu. Seperti itulah contohnya ya. Misalnya yang berkembang adalah pendengaran. Apakah di umur itu, wahai ayah dan ibu, yang membacakan, memperdengarkan Al-Quran ke anakmu adalah kamu sendiri? Seberapa banyak kamu mendengarkan Al-Quran ke anakmu? Seberapa banyak kamu memperbaiki makhrajul huruf bacaanmu? Seberapa banyak kamu menghafal Al-Quran? Seberapa banyak kamu, gitulah pertanyaan gitu ya Bunda ya. Kemudian misalnya yang berkembang saat itu adalah penglihatan, apa yang dilihat sama anakmu selama Allah memberikan potensi yang sangat luar biasa di umur-umur misalnya 0 sampai 2,5 tahun atau 0 sampai 3 tahun. Nah, ayah dan bunda yang SWT, ini kiat yang pertama kita untuk mendekatkan diri dan melekatkan diri kita kepada anak-anak kita. Alasan yang pertama tadi saya sebut adalah yang pertama, kiat pertama itu adalah kita harus lebih dahulu melekatkan dengan Allah SWT. Ayah bunda yang berkenan SWT, setelah kita melekat dengan Allah SWT, tentu sudah barang tentu ada hal-hal lain yang harus kita juga urus, yang nomor 2-nya yaitu bagaimana kita mengurus semelekat apa antara suami dengan istri. Nah, tadi yang saya sampaikan itu, apakah di Al-Baqarah 187 itu sudah kita menjadikan prioritas di bulan Ramadan ini untuk memeriksanya, memuhasabahnya, gitu ya, dan bunda. Apakah selama ini pasangan kita itu sudah menjadi pakaian kita apa belum? Apakah sudah menjadi penutup aib kita atau belum? Apakah kita saling sudah ridho dengan semua kekurangan, dengan semua kelebihan yang ada di pasangan kita atau belum? Karena ayah dan bunda nanti pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak kita. Misalnya begini, antara suami dengan istri itu tidak ada pertemuan-pertemuan khusus yang membahas persoalan contoh ya. Contoh persoalan hutang pengasuhan yang ada di ayah atau ada di ibu. Sehingga apa? Sehingga ayah dengan ibu berjalan atau menjalankan rumah tangga, mengasuh anak-anak itu dengan masing-masing membawa hutang. Sehingga apa? Hutang pengasuhan ini ada dikopi oleh anak-anaknya. Ayahnya misalnya adalah hutang pengasuhan sejak dia usia kecil itu sampai sekarang kepribadiannya nggak bertanggung jawab misalnya begitu ya. Sehingga kalau tidak ada hunna libasul lakum antum libasul lahunna, tidak ada perbaikan antara suami dan istri, si ayah ini akan tetap dengan syaksiahnya dia nggak bertanggung jawab. Nah, apa akibatnya? Akibat yang paling fatal itu anak akan mengcopy paste apa yang ada di ayahnya dan apa yang ada di ibunya. Kita masuk ke kiat yang kedua, ayah dan bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, adalah boleh next. Kiat yang kedua, ini teknis nih ayah dan bunda yang mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya. Hampir semua para penggiat pengasuhan itu sepakat bahwa kedekatan dan kelekatan itu uh, yang paling gampang itu dilakukan adalah dengan bahasa cinta gitu ya, dengan love languages itu. Nah, kenapa ini ayat dan muda yang Allah Ta'ala? Karena ini juga kita lihat contohnya lah ya dari Rasulullah SAW, dari Nabi Ibrahim. Nah, dari Rasulullah SAW itu seringlah ya kita lihat bagaimana panggilan kepada sahabat-sahabat kecil, ya panggilan terhadap istrinya atau panggilan pada anak, kepada sahabat yang kecil. Sentuhan ya, sentuhannya kepada istri, sentuhannya kepada anak-anak, bagaimana Rasulullah dalam berkomunikasi, kemudian juga kata-katanya, dekapannya dan lain-lain. Demikian juga kita belajar dari Nabi Ibrahim. Tadi sudah kita lihat ayah dan bunda ya, bahasa cinta yang sangat luar biasa ketika Nabi Ibrahim memanggil ya bunaya, sama seperti bahasa cinta yang sangat luar biasa antara ayahanda Luqman dengan anaknya. Ya, bagaimana ayahanda Luqman memanggil anaknya dan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil anaknya. Satu hal yang paling luar biasa ayah dan bunda dalam bahasa cinta ini adalah kalau orang tuanya menggunakan bahasa cinta ini untuk mendekatkan, melekatkan diri orang tua kepada anak-anak, kita ngelihat di Syafat 102 itu, yang tadi itu. Kalau ayah ibunya, kalau Nabi Ibrahim contohnya di Syafat 102, Nabi Ibrahim menyampaikan bahasa cinta. Nah, bahasa cinta itu salah satunya nanti adalah yang kita bahas adalah kata-kata. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunaya, nanti ayah dan bunda yang Allah Ta'ala, Allahu Akbar, yang paling hebat itu adalah setiap kita menyampaikan cinta kepada anak-anak kita, apakah itu dalam bentuk verbal, bahasa, apakah dalam bentuk sentuhan, apakah bentuk yang lain-lainnya, dia akan membalasnya lebih banyak dari yang kita beri. Ayah dan bunda, ini kita pegang kuncinya ya, dan bunda.
Jadi rupanya dalam proses mendekatkan dan melekatkan diri kepada anak-anak itu agak sangat gampang sebenarnya. Kalau kita pengen betul dicintai sama anak-anak kita, berikanlah cinta dulu kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita tulus, kita penuh dengan ridho, insya Allah nanti anak-anak akan membalasnya lebih dari apa yang kita duga atau lebih dari apa yang kita beri. Ya bunaya, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku yang kucintai, yang kusayangi, yang menjadi permata hatiku. Nabi Ismail membalasnya dengan ya abati, wahai orang yang kukagumi, wahai orang yang kutaati, wahai orang yang masya Allah, gitu ya, yang dibalas dengan anak kita. Nah, kita akan lihat ayah dan bunda yang SWT. Lupanya dari apa yang kita contoh dari Nabi Ibrahim, dari Rasulullah SAW dan nabi-nabi lain, dan dari ayah Luqman tadi itu, rupanya ada satu yang paling hebat ya dalam proses bahasa cinta untuk mendekatkan dan melekatkan diri kepada anak-anak itu. Apa yang kita sebut, dan mungkin juga bunda sudah melakukannya, ayah sudah melakukannya, adalah connection before correction. Itu menarik sekali ayah dan bunda. Jadi membangun keterhubungan ya. Boleh itu ayah next ininya apa bunda filenya di connection before correction. Membuat keterhubungan ya, keterhubungan itu paling penting sekali, keterhubungan dengan anak-anak gitu ya. Nanti kita akan lihat proses membuat keterhubungan dengan anak-anak seperti apa. Misalnya begini, ayah dan bunda, kalau anak-anak 0 sampai 7 tahun ini yang gampangnya saja ya bunda ya, membuat keterhubungan dengan anak gimana caranya? Oh, 0 sampai 7 tahun bahkan 0 sampai 10 tahun itu membuat connection keterhubungan dengan anak itu kuncinya adalah pinjamkan mulut 70%, telinganya 30%. Gitu ayah bunda ya. Kalau untuk anak-anak yang di atas 10 tahun gimana ayah Irwan membuat keterhubungan dengan anak? Pinjamkanlah kuping ya 70%, mulutnya 30%. Oh nanti bagaimana membuat keterhubungan dengan anak 15 tahun ke atas? Misalnya begitu ayah dan bunda ya. Connection before correction. Gimana caranya membuat keterhubungannya? Nah, punyalah dua keterampilan ya, khusus nih buat anak-anak yang 15 tahun ke atas. Dua keterampilan yaitu punyalah keterampilan mendengar agar anak mau berbicara, punyalah keterampilan berbicara agar anak mau mendengar. Nah, itu ayah dan bunda ya. Baik, kita akan lihat langsung ayah dan bunda bahasa cinta apa saja yang bisa kita nanti melekatkan dan mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita. Baik, boleh langsung ke file, ke slide yang bahasa cinta itu, bunda. Yang bahasa cinta ya, yang file yang ke-10, slide yang ke-10. Lagi next. Next. Satu lagi, baik. Nah, ini bahasa cinta ya, ayah bunda ya. Nah, sebelumnya yang ini, yang sebelumnya dulu. Yang bahasa cinta dulu. Sebelumnya ini, slide yang sebelumnya. Ya, nah ini ayah atau bunda boleh menambahkannya ini. Ini hanya inspirasi saja ya, kiat-kiat secara teknisnya untuk kita bisa dekat dan lekat kepada anak-anak kita. Nanti kita akan diskusikan di akhir bagaimana yang 5 ini nanti kita gunakan di bulan Ramadan ini. Kapan saja momen-momennya nanti kita diskusikan. Yang pertama adalah kata-kata, ya kata-kata. Nah, yang kedua adalah sentuhan fisik. Yang ketiga waktu berkualitas, kemudian berbagi hadiah, tabadul hadayah, dan kemudian mengasuh secara patut. Dari yang 5 ini, ayah dan bunda, kalau di pengasuhan itu, 2 yang paling awal itu adalah yang paling utama sebenarnya, ya, untuk mendekatkan dan melekatkan diri kepada anak-anak. Bahkan di dalam beberapa terapi trauma anak-anak yang father hunger, mother hunger itu, 2 yang teratas itu digunakan sebagai alat terapinya, ya dan bunda ya. Mana anak yang misalnya yang father hunger gitu ya, anak-anak yang lapar ayahnya itu, yang berayah ada berayah tiada itu. Nah, terapi-terapi itu sepengetahuan saya dan beberapa yang pernah saya lakukan itu adalah memanfaatkan kata-kata dan sentuhan fisik ini. Kata-kata itu seperti apa ya bunda? Kata-kata itu ya seperti kata-kata yang afirmatif itulah ya sifatnya. Kalau anak-anak itu sudah barang tentu kata-kata itu juga yang sesuai dengan apa yang dialami, sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Saya ngambil contoh yang sederhana yang ayah dan bunda sudah lakukan sehari-hari. Bagi anak bunda yang mungkin sampai 0 sampai
dia kelas 1, kelas 2 lah ya, kelas 2. Kalau mau mendekatkan diri kepada anak-anak, kita sudah barang tentu sering memuji ya, sering sering memberikan apresiasi ya, gitu. Nah, bagi anak-anak supaya dia merasa dekat, mesra lekat dengan ibu dan ayahnya, kalau memberikan apresiasi itu sudah barang tentu kita memilih memuji daripada menghargai, gitu ya. Kalau memuji itu pas buat anak-anak yang kelas 2 ke bawah itu, karena memang orientasinya lebih kepada persoalan hasil, ya. Jadi misalnya kita kita mengatakan, "Ya Allah, mama bangga banget, hebat banget anak mama, bisa membuat ini," gitu ya, Bunda ya. Lebih kepada, hasil. Nah, bagi anak-anak yang kelas 3 4 5 6 ke atas itu, mereka lebih senang sebenarnya supaya mendekat, supaya lekat antara kita. Kalau kita memuji itu supaya melekatkan diri kita pada anak kita secara psikologis, anak-anak lebih senang minta dihargai bukan dipuji. Yang kalau dihargai lebih kepada proses, ya. Bahkan saking pasnya kalau menghargai itu pada anak-anak yang di kelas tinggi itu, bahkan para ahli mengatakan menghargai itu tidak hanya sekedar menghargai. Misalnya kita mengatakan anak membawakan cendol ke ayahnya pas berbuka puasa gitu ya. Ayahnya lagi keadaan lelah gitu. Nah, ayahnya tidak hanya sekedar menghargai saja. Misalnya ayah mengatakan, "Ya Allah, kamu nak yang membawakan cendol, mengantarkan cendol, ya Allah, padahal kamu sebenarnya juga lagi haus kan sebenarnya. Ya Allah, kamu hebat betul, kerja keras banget untuk membahagiakan ayah," gitu ya. Nah, pada kata para ahli, bahkan nggak cukup hanya sampai itu, supaya lekat, akan ditambah lagi dengan lebih spesifik lagi menghargainya. Mungkin ayah akan mengatakan, "Ya Allah Mas, ya Allah Bang, hanya kamu yang mampu membahagiakan ayah. Kamu bekerja keras mengambil, nah hanya kamu yang mampu." Lebih spesifik, gitu ayah. Ini salah satu usaha untuk melekatkan diri kepada anak-anak kita. Nah, sudah barang tentu ayah dan bunda, kata-kata ini kenapa ini yang paling mendukung, dan para ahli nanti kita melihat, para ulama juga sudah menggambarkan seperti apa itu kata-kata. Kenapa ini yang paling utama di dalam melekatkan diri kepada anak-anak kita? Karena inilah yang sangat nanti berpengaruh kepada anak-anak kita. Eh, Ayah dan bunda yang Allah Taala, sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik itu adalah ya semua dengan urusan fisiknya. Saya yakinlah ayah bunda ya, kalau bunda membangunkan anak di sahur gitu ya, nanti kan pas nih prakteknya. Sudah barang tentu kita sudah menghindari membangunkan anak itu dari jarak jauh, karena itu tidak akan membuat kita melekat. Nggak membuat kelekatan kepada anak-anak kita, apalagi kemelekatan. Lekat saja tidak. Nah, kita sudah menghindarilah, jangan bangunkan anak dari dapur gitu ya. Jangan, bagusnya memang adalah ada sentuhan fisiknya, ada skin to skin-nya. Kalau nggak bisa skin to skin, ya apalah gitu ya, ayah dan bunda. Kalau saya mah menyarankan, khusus di fathering itu, kalau membangunkan anak itu harus skin to skin. Maksud saya itu gini, kalau tangannya ayah, kulit tangannya ayah atau bunda itu memang nyentuhnya bukan bajunya, tetapi adalah badannya anak, kulitnya anak ya, kulitnya anak. Apakah itu memang pipinya atau dahinya atau apalah gitu, tapi skin to skin. Nah, ternyata skin to skin ini, saya lupa ayatnya di Al-Quran, ternyata memang Allah sudah sampaikan juga gitu ya di Al-Qurannya, kenapa memang fungsi kulit itu, sentuhan di kulit itu sangat-sangat luar biasa. Ini ayat. Nah, itu sentuhan fisik. Oleh sebab itu, misalnya kalau ketika ngomongkan dengan sahur, gitu ya, uh, ngomong, bangunkan anak, kemudian jangan lupa sentuhan fisik, jangan lupa touching, jangan lupa skin to skin. Sama nanti kalau bunda memuji, ya, bunda menghargai anak-anak, ayah menghargai anak-anak, kalau bisa usahakanlah ada sentuhan fisik, ya. Sudah barang tentu sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau anak-anak yang di usia 0-7-8 tahun masih bisa lah hugging ya, masih bisa memeluk, masih bisa mencium dan lain-lain. Tapi bagi anak-anak yang sudah 8, 15 ke atas itu udah nggak bisa. Tetapi sentuhan fisik kita bisa ganti dengan misalnya, anak-anak yang sudah kelas tinggi itu bisa dengan semacam tepokan halus gitu ya bagi anak laki-laki di pundak gitu ya, atau elusan lembut ayah di pundak, atau sebatas dari apa ya, di bahunya anak-anak perempuan. Nah, itu sama artinya dengan anak kita memeluk atau kita mendekap anak-anak kita yang sudah mulai balik insya Allah. Nah, sentuhan fisik. Sama ayah dan bunda yang melakukan SWT, kalau
antara ayah dengan ibu. Nah, mohon maaf ini hanya sekedar mengingatkan saya saja. Kalau ayah dan ibu itu kan penting betul ya sentuhan fisik ya, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, 15 sunnah Rasulullah SAW itu 15 sunnahnya suami kepada istri itu salah satunya adalah memang harus sentuhan fisik gitu ya, yang dari hati. Nah, kemudian waktu yang berkualitas ini ayah dan bunda akan didapati, akan bisa dilakukan oleh orang tua yang high quality. Yang high quality itu adalah orang tua yang punya dua. Dia punya ilmu tentang anaknya dan dia punya waktu khusus buat anaknya. Nah, sekarang ya kalau di Indonesia kan masih work from home nih ayah dan bunda ya, masih learning from home. Nah, sebenarnya kalau soal ilmu sudah kita selesaikan lah ya, kita di rumah itu insya Allah saya husnuzon kepada teman-teman semua, uh, di rumah keluarga muslim itu standar lah ya, sudah harus ada buku, misalnya buku Abdullah Nasiulwan ya, yang bukunya yang tebel itu yang dua, itu yang Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu dua. Menurut saya itu mah buku standar ya, adalah itu. Sekarang ditambah untuk apa? Supaya ada buku tahap perkembangan. Nah, karena itu wajib menurut saya dalam tanda petik supaya kita mengerti nanti kenapa kita harus mengerti apa yang terjadi di anak-anak kita supaya nanti setiap kita berhubungan dengan anak kita, berinteraksi dengan anak kita menjadi waktunya itu hubungan yang berkualitas. Ya, itu satu ilmu. Yang kedua waktu. Waktu itu dalam parenting ada tiga kan ya, waktu kerja, waktu sisa, dan waktu bermakna. Nah, waktu sisa waktu bekerja ini sudah selesai lah ya, yang kita nggak usah kita bahas. Yang kita mau bahas itu waktu yang bermakna. Nah, waktu yang bermakna itu gimana? Dari mana dapatnya waktu yang bermakna? Waktu yang bermakna itu dapatnya dari ilmu. Yang tadi saya bilang itu ibu, ya ayah dan ibu yang high quality. Kalau kita nggak punya ilmunya tentang tahap perkembangan anak-anak kita sendiri, susah kita membuat waktu yang bermakna. Baik. Kemudian berikutnya adalah berbagi hadiah. Nah, bagi hadiah ini kalau kita merujuk kepada sunnahnya Rasulullah SAW ini sangat luar biasa, melunakkan hati ya, berbagi hadiah. Kemudian mengasuh secara patut. Nah, sudah saya sampaikan secara garis besar bahwa pasti setiap tahap perkembangan anak itu pasti ada hal yang sangat berbeda. Kita pasti memperlakukan atau membangunkan sahur anak yang umur 3 tahun 4 tahun pasti berbeda dengan membangunkan anak yang berumur 7 tahun 8 tahun. Pasti juga berbeda dengan membangunkan anak di umur 15 tahun. Maaf, Bunda. Baik, nah kita lihat satu-satu sekarang ya. Kita lihat kata-kata sekarang ya. Masih ada waktu gitu, Bunda? Masih ya? Insya Allah masih, Masih ya. Ya. Nah, kita lihat slide berikutnya kata-kata. Nah, kata-kata. Seperti apa kata-kata itu ayah dan bunda, kita slide-nya. Tadi saya menyebutnya kata-kata yang afirmatif ya, yang pujian, penghargaan. Nah, sudah saya sebutkan tadi pasti tahap-tahap pujian penghargaan itu pasti berbeda di tahap perkembangan yang berbeda pula. Tadi pujian lebih banyak memang anak-anak yang gitulah ya di kelas-kelas 2 ke bawah lah gitu ya. Kalau anak-anak kelas 3 transisi sampai ke kelas tinggi dan ke atas itu lebih banyak penghargaan. Nah, slide berikutnya, bahkan para ahli itu menyampaikan slide berikutnya bisa kita ngelihat itu ya, ungkapkanlah perasaan kasih sayang, bahkan disebutkan itu 5 sampai 10 kali itu per hari gitu ya Bunda ya, per hari ya. Ini memang salah satu usaha kita untuk melekarkan diri. Masya Allah, kata-katanya hebat, hebat sekali nih ya Bunda. Malanglah bagi anak-anak yang punya ayah dan ibunya yang agak rada-rada pendiam atau rada-rada nggak royal, ngomong sayang, ngomong kangen, ngomong cinta gitu ya, gitu. Iya Pak Irwan, kata seorang ibu, saya susah gitu ya, apalagi bapaknya. Bapaknya jangan ngomong sayang sama anak, sama saya aja sekali 1 semester gitu. Nah, ini memang harus kita kita ini nggak ya di bulan Ramadan ini benar-benar kita perbaiki lah, kita punya komitmen komitmen lah ya, kita bikin perjanjian-perjanjian supaya anak-anak kita nanti tidak apa ya, tidak jauh dari kita. Nah, itu ungkapan perasaan. Yang kita lihat itu ya ungkapan perasaan, ada dengar dan jelaskan ya. Ini anak-anak balik ya, anak-anak baliknya ya, Bunda. Kemudian puji, kagumi, kualitas intrinsik bukan ekstrinsik. Ya.
Kualitas intrinsik bukan ekstrinsik itu gimana ya, Bunda, ya? Kualitas intrinsik. Jadi kalau memuji itu yang bagi anak-anak memang ini banyak anak-anak balik ini sebenarnya, yang intrinsik, ekstrinsik itu. Intrinsik itu yang di dalam sebenarnya. Kalau ekstrinsiknya yang sering kita puji, kita kagumi, di anak-anak balik itu perubahan ekstrinsik itu sangat cepat. Hari ini ya wajahnya itu bersih gitu ya, besoknya timbul jerawat yang kalau kita pujinya, "Ya Allah Mbak kamu cantik banget, mulus banget," gitu. Nanti kalau besok ini gimana? Nah gitu ya. Nah kita biasakanlah memuji kualitas intrinsik dari anak-anak kita. Karena itulah yang nanti akan membuat kita lekat dengan anak kita. Kualitas intrinsik itu contohnya apa, Bun? Misalnya keteguhannya dia gitu ya, gitu, ketabahannya dia, kemandiriannya dia itu kualitas intrinsik. Kemudian pentingnya kata-kata, eee, saking pentingnya kata-kata, kita sampaikan kata-kata afirmasi kepada anak-anak kita itu saking pentingnya, nggak sempat bertemu dengan anak, harus wajib lewat tulisan. Nah, ini saya sering lihat ini ya, kalau di kebudayaan Jepang itu saya ngelihat kebudayaan Jepang itu bagaimana, bagaimana menyampaikan lewat tulisan sayang sama anak dan lainnya. Dan, kita juga sudah seringlah ayah bunda lakukan. Kadang-kadang, kita nempelin sesuatu gitu ya di tas anak kita atau di kulkas atau di tempat-tempat yang traffic di rumah kita itu sangat padat gitu. Traffic yang padat itu kan kadang kan di kamar mandi, di pintu kamar mandi itu kan traffic-nya padat tuh. Nah, sering itu ayah atau ibu ngasih surprise di situ. Ketika anak mau masuk kamar mandi, dia baca ada tulisan ditempel gitu ya, padahal ayahnya lagi bekerja. Ada tulisan ayahnya, tulisannya gini, "I love you Nak, maaf kita nggak ketemu pagi ini, I love you so much." Apa gitu loh ya, itu pentingnya kata-kata. Saking pentingnya kata-kata untuk urusan kedekatan, kelekatan, kemelekatan orang tua dengan anak. Nah, kapan ini Ayah Irwan kita mau lakukan ini? Nanti kita ngelihat di sahur bagaimana kita melaksanakannya ya, begitu banyak Allah memberikan momen yang sangat luar biasa. Misalnya begini, kita ceklah nanti Ayah dan Bunda ya, selama sahur ini berapa kali kita memuji dan menghargai anak-anak kita. Selama nanti berbuka puasa, kita cari nggak misalnya ada prestasi anak-anak gitu, misalnya anak-anak yang nyuci gelas gitu ya, oh kenapa nggak kita puji, kenapa nggak kita hargai? Oh misalnya kita, apalagi menjelang berbuka, misalnya anak-anak sibuk dengan ini, sibuk dengan ini, kenapa kita nggak, nanti kita cek seberapa banyak ayah dan bunda, kalau kita misalnya udah 5 hari nih kita berbuka ya, kita sahur misalnya udah lima kali juga jelang berbuka, coba cek ayah gitu ya, selekat apa hubungan kita dengan anak-anak kita. Kalau belum juga, mungkin karena kita nggak memanfaatkan momen-momen ini dengan kata-kata. Ayah bunda yang milik Allah Taala, kata-kata ini dengan sentuhan fisik, bagi anak-anak 0 sampai 15 tahun itu memang harus di-show-kan, ayah bunda ya. Maksud saya itu harus memang diperlihatkan. Nah, gitu ya. Tidak hanya sekedar ayah menyebut, bunda menyebutkan dengan kata-kata, tapi memang harus juga ditunjukkan dengan gerak fisik. Gitu ya, bunda ya. Baik. Uh, apa contohnya? Kalau ayah misalnya ke anak-anak 0 sampai 7 tahun, 6 tahun, ayah mengatakan bahwa ayah kagum betul sama kamu, kamu hebat betul. Nah, gitu ya. Kalau ayah mengatakan hebat betul, gitu, ayah bangga sama kamu, gitu. Nah, sudah barang tentu, ayah juga harus menunjukkan kebanggaannya itu seperti apa. Jadi gimana tuh ayah Iron? Kalau ayah bangga, ayah kamu anak yang hebat, sudah barang tentu anak akan melihat ada kehebatan yang ayah sebutkan bahwa dia hebat itu terlihat dari wajah ayahnya. Nah, itu yang saya sebut dengan harus ditunjukkan. Jangan ayah bunda nanti mau mendekatkan diri kepada anak-anak, memuji anak-anak uh, dengan dingin aja gitu. Dia udah bantuin kita membereskan apa, ngemotong-motong, ngiris-ngiris bawang misalnya gitu ya untuk berbuka gitu. Nyuci gelas misalnya. Terus kita hanya dengan dingin bilang, ya kamu hebat banget, alhamdulillah. Gitu. Nah itu nggak terlepas buat anak-anak kita. Baik, kemudian sentuhan fisik. Terus Bun, slide-nya sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini ayah dan bunda yang SWT sudah kita sepakati dan sama-sama bahwa
Oh, sentuhan fisik ini kalau dalam komunikasi itu mengambil peran yang sangat luar biasa ya. Ya, bahkan ada yang menyampaikan itu range-nya itu sentuhan fisik itu sampai 55% ya, 50% sebagai komunikator emosi. Kita melihat bisa melihat ya misalnya di zaman Rasulullah SAW itu. Ketika Rasulullah misalnya melihat ketika Rasulullah mau berangkat sholat, Rasulullah melihat ada seorang sahabat kecil yang menangis gitu karena kematian burungnya. Nah, Rasulullah waktu itu tidak lisannya lebih dahulu, tetapi adalah gerak tubuh beliau dulu yang mau dipertunjukkan kepada anak itu, yang memperlihatkan bahwa beliau peduli dengan anak itu. Nah, itu begitu hebatnya sentuhan fisik ini. Sama seperti gini loh ayah dan bunda. Kalau misalnya gini, bunda pulang ya dari apa pekerjaan atau ayah pulang, terus kemudian anak-anak tiba-tiba, Assalamualaikum, ketok pintu, Assalamualaikum. Nah, itu kemudian tiba-tiba anak lari, nyambut ayah, nyambut bunda. Pernah nggak ayah bunda menyaksikan ada anak yang lari sama kita, gitu, lari ke kita, terus megang-megang kita aja, tapi nggak ngomong. Megang tas, misalnya megang jilbab, ngelendot, ngintelin kita kemana aja kita pergi, tapi nggak ngomong. Sampai kita bilang, kenapa sih dek? Kenapa sih megang-megang tas bunda? Kenapa sih megang-megang laptop ayah? Kenapa sih megang jilbab bunda gitu? Anaknya jawab, enggak. Tapi dia megang terus. Nah, ini adalah salah satu ayah dan bunda, salah satu isyarat bahwa yang dia butuhkan itu adalah sentuhan fisik. Baik. Dokter Ansolabi menyampaikan sentuhan fisik itu, nah ini berikut ini hanya contoh ayah dan sudah menurut saya ini ayah sudah khatam lah, bunda sudah khatam lah ini ya. Ada 5 sentuhan per hari gitu ya, ada membelai bagian belakang kepala, ada yang meletakkan tangan di kepala anak, tangan di kening gitu ya. Ini contoh-contoh saja, inspirasi saja yang bisa kita lakukan yang melakukan Allah SWT. Kemudian ada ciuman per hari. Ini inspirasi saja, ayah dan bunda, inspirasi saja. Kalau yang belum mampu kita lakukan ya mungkin nanti kita latihan. Next di slide berikutnya itu bahkan begitu luar biasanya persoalan sentuhan fisiknya ayah dan bunda, agak dibedakan itu nanti ke anak-anak balik itu. Yang paling bawah itu saya tulis 4 dekapan per hari. Dekapan ya, dekapan bukan pelukan. Ya, pelukan. Ya, tapi dekapan. Gitu. Oh, ayah Irwan kan anak-anak Bali agak susah didekap. Ini maksud saya yang satu sejenis lah. Ayah ke anak laki-laki, ibu ke anak perempuan. Jadi ke ayah ke anak laki-laki Bali itu tidak lagi memeluk ya. Kalau memeluk itu tingkatannya di bawah dari mendekap. Ayah mendekap. Ibu kepada anak perempuannya mendekap. Baik, kita langsung ke waktu yang berkualitas. Ini contohnya dari Rasulullah SAW selalu mencium Fatimah setiap kali bertemu, mengecup keningnya, mencium tangannya, dan menekapnya di rumah, di masjid, bahkan di hadapan sahabat. Yang ketiga, waktu yang berkualitas. Nah, ayah bunda yang melakukan semua ta'ala, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak, yang paling terbaik itu adalah waktu. Gitu. Sementara waktu kita terbagi 3 ini ya, ada waktu sisa, waktu bekerja, dan waktu bermakna. Nah, waktu bermakna, nah inilah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Tadi sudah saya sampaikan, waktu yang bermakna itu agak susah kalau kita nggak punya ilmu tentang tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi kalau saya boleh mengambil contoh, punten ini ya, kalau saya ngambil contoh, ada seorang ulama di Mesir itu namanya Syekh Imam Hasan Al-Banna, gitu ya. Hasan Al-Banna ini, sama Imam Hasan Al-Banna ini, kalau kita memeriksa tas beliau itu, selalu ada file tentang anak-anak beliau, file perkembangan. Nah gitu ya. Kalau beliau lagi berangkat kemana gitu ya, lagi ngisi dakwah atau jauh lah gitu, misalnya dari berangkat naik kereta api, nah beliau pegang tuh, buka satu-satu filenya anak-anak itu, file perkembangannya anak-anak itu. Apa nih yang beliau lakukan adalah mencari ilmu yang mereka kata ilmu tentang apa nih yang terjadi di anak saya nomor 2 misalnya yang lagi umur misalnya 15 tahun. Oh, anak 15 tahun itu lagi apa? Oh, mungkin lagi gini. Oh, nanti kalau mau nelpon ke anak 15 tahun, caranya seperti ini. Nah, itulah ayah dan bunda yang menurut Allah SWT adalah waktu yang berkualitas. Nggak bisa waktu yang bermakna dan berkualitas itu hadir sebelum ayah dan bunda tidak punya ilmu tentang perkembangan anak-anaknya. Jadi nanti, karena waktu berkualitas ini kaitannya dengan kelekatan dan kemelekatan juga.
Contohnya yang disebutkan Dokter Solari itu, akhirnya contoh di slide berikutnya itu ada jagalah ya, jagalah jadilah pendengar setia. Nah ini yang saya sebut tadi itu yang Bunda, punyalah keterampilan mendengar agar anak kita mau berbicara, punyalah keterampilan berbicara agar anak kita mau mendengar. Yang keempat, yang keempat ya, mudah-mudahan masih ada waktunya. Keempat adalah memberikan hadiah. Nah hadiah ini tabah dan hadiah ini ayah yang mulia Allah Subhanahu wa taala ini nggak harus dengan hadiah nggak harus dengan fisik ya, tapi bisa jadi hadiah yang non fisik gitu. Nah ini menarik sebenarnya, di bulan Ramadan ini banyak sekali momen yang kita bisa kasih hadiah. Saya terinspirasi dengan seorang ulama di Indonesia ya, di bulan Ramadan ini ya. Selalu saja ketika membangunkan anak sahur, gitu ya, ayah dan bunda, si ayah ini, ulama ini datang ke anaknya yang lagi tidur. Kemudian diusap anaknya, dibacakan ta'awuz, kemudian anaknya melek, kemudian ayahnya bilang, ayahnya sodorkan segelas air susu, karena anaknya senang dengan susu. Kemudian anaknya didudukan, gitu. Terus kalau anaknya bilang, aku masih ngantuk, terus ayahnya bilang, si ulama ini bilang, oh iya nggak apa-apa, cuman ayah mau ngasih hadiah aja sama kamu, gitu. Kata anaknya, kenapa sih ada hadiah pagi-pagi ini? Aku kan ngantuk, nggak apa-apa, gitu. Hadiahnya mana? Gitu. Anak-anak kan karena pengen yang konkret ya, kata ayahnya, kamu merem aja, gitu. Karena hadiahnya ini besar sekali, gitu. Sebenarnya anaknya ketika disebut hadiah, anaknya udah nggak susah merem, gitu. Aku nggak usah, aku nggak merem. Aku pengen lihat aja, gitu. Nah, pengen lihat aja, si ayahnya meluk anaknya dan mendekatkan mulut ayahnya ke telinga anaknya. Apa yang dikasih sama hadiah ayahnya itu? Hadiahnya memberikan hadiah 5 ayat yang beliau hafal malam itu. Gitu misalnya, apa misalnya, nah ini hadiah dari ayah. Kemudian dia mendekatkan mulutnya ke telinga anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Dibacakanlah sampai 5 ayat. Ini momen yang sangat menarik ayah dan bunda. Kita membangunkan anak kita, tetapi anak kita nggak merasa dibangunkan. Kadang-kadang kan kita membangunkan anak sahur itu, anak udah trauma duluan ya. Karena kalimatnya pasti depan itu, ayo, 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 hei, sahur, sahur, sahur gitu ya. Anak-anak ya di usia-usia tertentu trauma juga dengan sahur gitu. Lagi apa, lagi ngantuk-ngantuk banget, suruh makan, makan juga nggak enak lagi gitu ya bunda ya. Jadi bagaimana kita membangunkan sebenarnya sahur tapi dengan pemberian hadiah, dan hadiah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita. Baik ayah dan bunda. Kemudian kita langsung ke 5. Ya habis ini mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Yang kelima ayah dan bunda adalah asuh yang patut. Ini adalah usaha mendekatkan dan lekatkan diri kita kepada Allah, kepada anak kita. Nah ini simpel saja ayah dan bunda. Ngasuh yang patut itu adalah ayah bunda tahu apa yang ku mau menurut anak-anak kita. Nah, untuk 0 sampai 7 tahun, seperti yang pernah juga kita diskusikan, dan ayah sudah sering melakukan ini di rumah, bunda, jaga 3 untuk 3. Nah, ini kita baca di An-Nahl 78 itu. Bunda, khusus bagi anak-anak 0 sampai 7 tahun, mengasuh yang patut ini salah satu usaha kelekatan, membuat kelekatan dan kedekatan kepada anak-anak kita. Perhatikanlah 3 hal paling penting di umur 0 7 tahun. Nah, ayah dan bunda sudah hafal ayah insya Allah ya bagaimana kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, kurikulum utamanya anak hal ini, gitu ya bunda ya. Kurikulum utamanya anak hal ini. Kalau ada kurikulum yang lainnya, kalau kita punya PAUD, punya TK gitu, kurikulum utamanya anak hal 78. Nanti kalau ada kurikulum yang lain sentra apa itu tambahan. Tapi yang paling utama adalah 3 ini. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, berarti ada 3 untuk 3. Nah, gimana caranya untuk 3? Kalau pendengaran anak, gimana caranya pendengaran anak itu otomatis kita juga menjaganya dengan 3. Yang pertama itu adalah uh, kalau saya menyebutnya itu semacam pelarangan ayat dan bunda. Pelarangan itu maksud saya begini. Jadi anak 0 sampai 7 tahun itu kan membutuhkan yang jelas kejelasan ya, kejelasan ini ini boleh apa tidak, ini benar apa tidak gitu ya. Kita kalau anak melakukan sesuatu yang tidak baik sebenarnya kita melakukan pelarangan, kita bilang jangan.
Maksudnya bilang jangan itu, setelah itu wajib ya, kita menerangkan yang benar seperti apa. Verbal dan kemudian kita contohkan. Kita lihat ayah dan bunda ke 8 sampai 15 tahun. Bagaimana kita manfaatkan mengasuh yang patut supaya nanti lekat dan dekat dengan anak kita. Nah, sebenarnya hear me, hug me, dan trust me ini adalah dari ayat 100, ayat Syafat 102 itu. Hear me itu bagaimana uh, melekat dan dekatnya kita dengan anak-anak kita di 15 tahun itu dia sangat membutuhkan untuk didengar. Ya, istilah katanya, Bun, ayah boleh nggak pinjamin kupingnya lebih banyak daripada mulutnya, gitu ya. Karena dia pengen betul dengar. Ketika anak-anak kita pinjamkan kuping yang banyak, kita mendengar yang banyak, disitulah muncul kedekatan dan kelekatan itu. Jangan kebalik ayah dan bunda ya, ketika 8 sampai 15 tahun, jangan banyak kita pinjamin mulutnya, mulut kita, gitu ya. Jangan banyak ceramah-ceramahnya. Sebab nanti apa? Pasti akan membuat jarak dari anak-anak kita. Nah, sehingga tujuan kita untuk dekat dan dekat ini nggak akan tercapai. Yang kedua adalah hakmi. Hakmi itu artinya kehangatan si ayah. Ya, pelukan itu kalau saya memberikan yang lebih luas lagi kehangatan. Nah, kehangatan itu ayah dan bunda seperti apa kehangatan itu? Uh, seperti memberikan perhatian gitu ayah bunda ya. Memberikan tidak mengurangi cinta, misalnya cinta kepada anak-anak kita jangan berkurang. Misalnya begini, anak-anak umur 8, 9, 10 tahun nggak bisa dipeluk. Nggak apa-apa gitu, tapi cintanya tetap 100%. Mungkin teknisnya yang kita rubah, mungkin dengan apa, dengan sentuhan atau dengan tepokan, dengan elusan atau dengan kata-kata penghargaan yang lebih spesifik, itu sama dengan hak me. Nah, yang terakhir adalah trust me. Trust me, seperti Nabi Ismail berikan contoh kepada kita ketika mengatakan kepada ayahnya, insya Allah ayah nggak usah takut, percaya deh sama aku. Ayah laksanain aja, nggak usah takut, aku termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersama orang-orang yang sabar, trust me. Nah ya, sekarang kita sampailah kepada bahan diskusi kita yang terakhir. Nah, setelah semua yang tadi itu kita lakukan dalam proses mendekatkan dan melekatkan diri, yang pertama bagaimana kiatnya lekatkan dan dekatkan diri ayah dan bunda kepada Allah lebih dahulu, gitu ya. Yang kedua, gimana caranya melekatkan itu ada 5, gitu ya, dengan kata-kata, dengan sentuhan fisik, dengan berbagi hadiah, itu tadi ayah ya, kemudian dengan asuh yang patut, dan kemudian dengan waktu yang berkualitas. Sudah saya contohkan satu-satu. Nah, gimana caranya untuk inikannya di bulan Ramadan? Sebenarnya ayah dan bunda ya, mudah-mudahan kita sepakat untuk memasuki bulan Ramadan ini, dan ada tarhibnya ya. Tarhibnya itu kalau saya mengartikannya, ada 2 bulan sebelumnya, di Rajab dan Sya'ban. Gitu ya. Jadi kalau kita, mohon maaf ini, ayah bunda sudah lakukanlah di Jepang ya, jauh lebih maju lah ya. Kalau kita membuat persiapan yang berhubungan dengan anak-anak, pasti kita membuatnya dalam 3 bahagian, gitu ya. Apakah itu proses proses melekatkan penanaman karakter, akhlak kepada anak-anak kita di bulan Ramadan misalnya, pasti kita menyiapkan 3 untuk pra-Ramadan, Ramadan, dan pasca Ramadan. Kalau di pra-Ramadan itu, kita sudah menyiapkan arusnya di Rajab dan Sya'ban. Menyiapkan yang mana? Yang tadi itu ya bunda, yang tadi kita bahas. Yang 5 kita bahas tadi itu, udah gitu ya, udah kita siapkan. Oh, apa nih misalnya gini, kita mau kata-kata misalnya kita udah kita siapkan nih, kita latih misalnya, mau bagaimana memuji anak, bagaimana menghargai anak, bagaimana kita bercerita kepada anak-anak, ya, bagaimana kita berkisah kepada anak-anak, sudah otomatis kisahnya sudah kita siapkan juga gitu ya. Nah, demikian juga nanti di Ramadannya. Nah, pas di Ramadan itu ayah dan bunda, apa yang kita rencanakan di pra-Ramadan, kita laksanakan di Ramadan. Nah, semua program yang berhubungan dengan anak-anak nggak boleh terputus hanya di pra-Ramadan dan Ramadan. Harus kita laksanakan juga di pasca Ramadan. Nah, di pasca Ramadan ini yang paling kita butuhkan itu adalah komitmen dan konsisten. Semua yang sudah kita laksanakan, sentuhan fisik, kata-kata afirmasi, berbagi hadiah, mengasuh yang patut, juga harus kita laksanakan secara konsisten di pasca Ramadan. Buat apa? Kenapa kita harus begitu ayah? Karena lagi-lagi ayah dan bunda, mudah-mudahan ayah bunda juga sepakat bahwa mendidik anak, menghebatkan anak di masa depan
bukan kita urus di masa depan, tetapi kita urus masa sekarang. Gitu ya Bunda ya. Jadi kalau kosong di masa sekarang, khawatirnya kita nanti akan ditagih di masa depan. Nah, kita lihat di momen-momennya sekarang Ayah dan Bunda. Ini slide yang terakhir. Apa aja momennya, boleh sampai selesai. Momennya ada 30 sahur yang nyaman ya. Tadi sudah sampai contohnya. Kata-kata gimana Ayah Irwan? Kata-kata tadi itu ya, kita membangunkan anak sahur gimana. Tadi saya contohkan ada seorang ustadz membangunkan itu dengan kata-kata yang kata-kata isinya berbagi hadiah. Hadiahnya nggak mahal-mahal, tapi hadiahnya itu adalah setoran ayat yang bacaan Al-Quran ke anaknya. Nah, kemudian banyak lagi ayah yang di 30 sahur nyaman ini, artinya 30 sahur ini sudah kita siapkan ya ayah programnya. Ada 30 berbuka, ada 30 jelang berbuka, gitu ya Bunda ya. Kan kita sudah sepakat bahwa sekarang ini mudah-mudahan ini sekarang ini uh, sebelum berbuka itu kita jauhi lah ya, jauhi TV, jauhi games yang lain. 15 menit sebelum berbuka misalnya kita sudah ngeriung ya di depan sama-sama bersama dengan anak-anak kita gitu ya. Mungkin udah saatnya ayah berkisah di situ, ibu berkisah di situ, abang berkisah di situ, atau adik-adik berkisah di situ. Nah, ada di 10 hari terakhir, ini sangat luar biasa nih ayah dan bunda. Misalnya begini, ketika ayah membacakan satu cerita yang sangat luar biasa tentang Rasulullah SAW, sudah barang tentu ketika ayah mengatakan, ya Allah hebat betul anak kita. Tangan ayah bisa melakukan sentuhan fisik. Ini kedekatan ya ayah. Ya, kedekatan ini. Gitu ya bunda ya. Jadi kita sambil baca gitu ya. Kemudian kita pegang bahu anak kita. Ya Allah. Kita ini membuat kedekatan dengan fisik juga. Dan kemudian yang terakhir itu boleh ratusan golden moment, boleh diketik lagi satu lagi di golden moment. Di bulan Ramadan itu golden moment itu banyak betul disiapkan Allah SWT. Ini saja itu kita lihat 30 kesempatan sahur, tambah 30, 90, tambah 100 hari terakhir udah 100 kesempatan. Artinya apa, ayah dan bunda? Ini memang harus disiapkan di Rajab dan Sa'ban sebenarnya gitu ayah. Apa yang itu harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Tapi nggak ada kata terlambat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan yang 5 tadi itu secara sederhana. Yang 5 tadi itu kata-kata sentuhan fisik itu untuk melekatkan anak-anak kita kepada anak-anak kita dan manfaatkanlah momen-momen ini insya Allah. Baik ayah dan bunda yang muka semua ta'ala, mohon maaf ya hanya mampu saya segini yang saya sampaikan kepada ayah dan bunda. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan, masih ada 25 hari lagi dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah Ramadan ini, dengan yang tadi kita lakukan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan itu disimpan sama anak kita di bawah sadarnya dan dia simpan berpuluh tahun untuk nanti ketika dia besar, ketika dia dewasa, itu nggak bakal dilupain. Nggak bakal dilupain sama anak kita sentuhan fisik ayahnya ketika ayahnya bercerita tentang Rasulullah SAW, nggak akan bisa dilupakan oleh anaknya. Ketika ibunya memuji dia, menghargai dia, nggak akan bisa dilupakan anak-anaknya ketika suatu hari ibunya bilang, nak, ibu pengen begitu ngasih hadiah. Apa hadiah ibu? Nah, ibu membacakan beberapa ayat yang ibu suka atau yang anak suka. Itulah ayah dan bunda yang milik Allah Taala. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kemampuan saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan kalau ada bahan yang mau kita diskusikan, mampu saya jawab. Kalau nggak mampu, nanti saya tanya kepada orang yang lebih mampu, insya Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai sesi materi. Masya Allah ya, di sepanjang sesi materi ini benar-benar kita bisa merasakan kalau kelekatan antara kelekatan dan kedekatan begitu ya Ayah Irwan antara orang tua dengan anak itu banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita lakukan terutama di bulan Ramadan, dan materi yang Ayah Irwan tadi sangat praktikal, bisa diterapkan oleh ibu-ibu sekalian dalam kegiatan Iya, ini Bun, saya potong sedikit Bun. Iya, silahkan. Sebenarnya kan kalau kelekatan itu sudah bisa ya sejak dari lahir, gitu kan. Betul. Sudah terbukti itu ya ketika bayi kemudian diazankan dan disampirkan ke dada ibunya gitu ya. Itu kan proses kelekatan sebenarnya.
Dan satu syaratnya memang adalah apakah ibunya waktu itu atau ayah yang mengazankan waktu itu Hmm, hubungannya dengan Allah seperti apa gitu, gitu Masya ya. Allah. Apakah dia redho gitu dengan anaknya ini, ikhlas dengan anaknya, Hmm, ikhlas dia ibu ayahnya mengazankan, nah prosesnya gitu. Bahkan sebenarnya di pranatal itu sudah dimulai sebenarnya proses kedekatan dan kelekatan ini pada anak-anak. Berarti Ya selama gitu-gitu. masa kehamilan pun sudah Oh, mulai Masya Allah, Masya Allah. Nah, ya, kan ada kalau di hamil tua itu pun ada program, kalau di hamil tua itu namanya skin to skin ya, antara hmm, si suami dengan si istri gitu ya. hmm, Ketika si suami misalnya mengelus perut istrinya itu skin to skin, memang tangan suami ke perut istrinya langsung gitu ya. Masya Dan kemudian Allah. sebenarnya sudah terbangun kelekatan dengan anak. Kenapa? Biasanya suaminya akan cerita itu pun sambil mengelus perut ibunya gitu, dia Betul. cerita, "Nak, assalamualaikum, ini ayah nak. Ayah Hmm, pengen bacain Al-Quran sama kamu." Itu kedekatan dan kelekatan sudah dibangun sebenarnya. Nah, Masya sebenarnya Allah. ini masa yang sangat panjang gitu ya, Hmm, Bunda. Kalau ini kita manfaatkan sampai di masa golden age-nya, 7 tahun, 8 tahun, sebenarnya apa yang kita inginkan itu akan lahirlah anak-anak yang seperti Usama, seperti Zaid, yang matang di umur 18 tahun gitu ya, Bunda. Masya Allah. Hmm, Dia nggak bersoal lagi dengan persoalan psikologisnya. Karena hmm. apa? Karena psikologisnya lebih maju dari biologisnya. Gitu mungkin, Bun. Masya Allah. Terima kasih Ayah Irwan atas pencerahan Sami-sami. materinya. Semoga berkah Sami-sami, untuk Bun. kita Hmm. semua. Kita izin untuk masuki sesi diskusi ya Ayah Irwan. Mangga, 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 Ah, mangga. ya, insya Allah Hmm. untuk sesi pertama kita mulai dari 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang masuk. Nah, ini dari Mbak D. Untuk Iya, pertanyaannya masuk melalui chat meeting di Zoom. Jadi saya rangkum saja ya, Ayah Irwan. Mau iya, langsung iya. dijawab atau Boleh, di... saya Hai, saya coba jawab aja, Bun. Baik, baik. Untuk dari Nah, Mbak Ade ini pertanyaannya adalah seperti yang Ayah Irwa katakan bahwa kelekatan itu dimulai dari awal sekali, bahkan dari kehamilan dan masa-masa awal anak tumbuh dan kembang. Nah, saya pernah menitipkan anak di usia 3 dan 5 tahun pada kakek iya, iya. neneknya Iya, karena iya, harus betul. studi dan tidak Iya, iya. memungkinkan membawa anak. Iya, Berarti iya. bagaimana untuk membangun kembali kedekatan yang cukup dengan anak? Apakah dengan menggunakan bahasa cinta yang disesuaikan dengan usianya? Apakah Iya, ada iya. perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki? Sedikit Iya, iya. tambahan, Ayah, Iya, terakhir, sejauh mana interaksi fisik yang boleh ditampakkan antara suami istri kepada anak? iya, Jadi iya. pertanyaan dari Mbak D ada 3. Pertama, Iya. bagaimana membangun kembali kedekatan pada anak yang pernah terpisah, terutama di usia awal atau Mm-mm. muda terhadap orang tuanya. Yang kedua, bagaimana perbedaan cara antara anak perempuan dengan laki-laki. Dan yang ketiga, bagaimana batasan interaksi fisik yang boleh ditunjukkan orang tua, suami istri begitu, kepada Iya, anaknya. iya. Silahkan Iya, Ayah Irwan. iya, makasih, Bun. Saya berusaha untuk menjawab ya, para Bunda. Ep Kalau di ilmu fathering terutama ya deh Bunda, dan nanti kalau kita kaitkan seperti yang tadi saya sampaikan, usia-usia batita itu, usia 3 tahun, 4 tahun itu, di bawah 5 tahun ya, itu memang kalau persoalan nanti akhlak itu sangat berpengaruh memang Bun. Bahkan ada penelitian yang menyampaikan itu, kalau tadi saya sebutkan ada anak-anak di umur 10 tahun, 11 tahun, di usia baliknya dia itu agak susah gitu dia menerima akhlak-akhlak yang mulia misalnya begitu ya. Itu salah satu dari sekian banyak penyebabnya itu adalah ada trauma atau ada ruang kosong sebenarnya di usia 3 tahun, di usia 4 tahun itu. Jadi kalau begitu, ayah bunda, artinya memang kita agak sedikit ekstra ini untuk mengisi ruang kosong itu. Anggaplah ya ruang kosong. Tapi saya sih berhusnuzon kepada kakek dan neneknya, tetap memberikan kehangatan, memberikan kedekatan dan kelekatan. Tetapi kan yang nggak bisa kita pungkiri itu anak-anak kan membutuhkan sesuatu yang bukan yang KW, tapi sesuatu yang ori gitu. Yang ori itu adalah ayah dan bundanya. Jadi jawaban pertama saya adalah harus banyak kalau kita mau sekarang anaknya sudah lewat dari umur 5 tahun, 6 tahun, menurut saya harus lebih banyak kita memberikan apa ya, memberikan eee pengisian gitu ya. Contohnya sebenarnya gini, Bun, kita memberikan kehangatan yang lebih dari sekarang misalnya gitu loh, Bun, kehangatan. Kehangatan itu kan bisa ya, Bun, ya, merupakan perhatian secara fisik, biar kata-kata kehangatan. Dan kemudian kita juga memberikan kedekatan secara fisik, kelekatan secara psikologis. Bisa juga kita lebih lagi memberikan keterikatan.
kepada anak-anak, termasuk ayah dan ibunya. Kemudian bisa juga kita memberikan keterlibatan kepada anak-anak. Nah, siapa tokoh yang paling menarik sebenarnya bagi anak-anak? Kalau ada ruang kosong yang dia dapati di umur-umur ini, siapa tokoh yang paling menarik itu? Pastilah ayah. Gitu. Jadi kalau saya mengusulkan, kalau kita ingin istilahnya mengisi, kalau ada ruang kosong di umur 3-4 tahun atau mengalami trauma di umur ini, lebih bagus ayah ke depan memimpin, apalagi kalau anaknya sudah di umur 7 tahun, 8 tahun ke atas. Nah, ayahnya yang memimpin proses recharge ini, mengulang kembali, mengisi ulang ini. Nah, ayah yang memimpin kala menarik sekali bagi anak-anak. Tokoh ayah ini menarik sekali untuk urusan-urusan memperbaiki dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah perbedaan anak laki-laki dan perempuan? Oh jelas ya Bun ya. Dalam agama kita, dalam Al-Quran juga disampaikan Allah SWT, sesungguhnya Allah menciptakan dua saja, laki-laki dan perempuan, dan berbeda cara menstimulannya. Beda ya. Termasuklah gini ayah bunda, saya hanya mengingatkan saja diri saya, ayah bunda kan pasti sudah punya roadmap ya di dalam pengasuhan mendidik anak. Ketika misalnya apa ya, baru ketahuan aja gitu ya bahwa oh ini positif nih ayah gitu ya, positif ya gitu aku. Nah, dari situ awal positif saja nih ya, kita melihat positif aja bahwa ternyata si ibu hamil gitu ya, kita kan sudah membuat roadmap ya. Roadmap yang mana ini? Roadmapnya jelas. Kalau anak kita laki-laki, bikinlah roadmapnya laki-laki. Kalau anak perempuan, bikin roadmap perempuan. Ini saja sudah menjelaskan bahwa stimulannya pasti berbeda. Ya, nah agak menurut saya agak susah kita nanti Bapak dan Ibu kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan tidak punya roadmap. Ya. Roadmap itu contohnya seperti apa? Roadmap anak laki-laki jelas ya, pada ujungnya nanti, di ujungnya itu nanti anak laki-laki kita itu setidak-tidaknya jadi Ismail gitu ya, Bunda ya. Kalau anak perempuan roadmapnya seperti Bunda Maryam. Nah, kalau Stephen Covey mengatakan itu dari mana kita memulai sebuah roadmap? Bukan dari awal, tapi dari ujungnya. Nah, ujungnya kita udah pasang anak laki-laki jadi menjadi Ismail. Kita tarik gimana caranya dia jadi Ismail. Dari itu, tokoh Ismail itu seperti apa. Nah, di sana kita tarik kemana? Ke awal. Misalnya begini, kalau kita memasukkan sekolah ke sebuah sekolah, misalnya apakah TK dan PAUD misalnya, sudah barang tentu yang kita sampaikan adalah kalau memungkinkan kita sampaikan kepada, saya nggak tahu nih kondisi di Jepang ya, sudah kita sampaikan ke orang PAUD guru TK-nya adalah boleh nggak bantu saya? Bantu apa? Untuk menghebatkan, mewujudkan roadmap yang saya buat. Apa yang roadmap? Roadmap saya buat anak laki-laki saya nanti kelak kemudian jadi Ismail. Boleh nggak sekolah ini membantu saya untuk menjadikan dia Ismail? Itu jelas gitu Bunda ya. Demikian juga dengan anak perempuan. Nah, nanti tahapan-tahapannya di umur 07 tahun, 8 tahun, biasanya itu nggak banyak perbedaan. Ya, ayah dan bunda itu sama-sama memberikan stimulan. Terutama di umur 7 tahun itu jelaslah bunda yang memimpin gitu, karena bunda sudah inilah ya, terbukti lah kehebatan ininya ya, kehebatannya, kedekatannya kepada anak-anak sudah terbukti lah. Nanti baru umur 8-15 tahun itu ayah, itu umur ayah. Baik buat anak laki-laki dan perempuan, di umur itulah yang sangat mulai strict bagaimana menstimulan laki-laki dan bagaimana menstimulan perempuan. Nah, nanti di umur 15 tahun itu sudah tidak dengan ayah dan ibunya, dengan orang lain, dengan mentor. Jawaban saya nomor 2 kesimpulannya adalah ada perbedaan, jelas ada perbedaan. Bagaimana cara membedakannya? Buat roadmap. Jelaskan roadmap. Ini anak laki-laki, gedein dengan kelaki-lakian. Ini anak perempuan, gedein dengan kewadudan dan kewaludannya. Ini anak laki-laki, besarkan, bikin roadmap ke laki-lakiannya seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana apa aja yang bisa ditampilkan kepada anak-anak. Kalau saya, Bunda ya, kalau anak-anak, misalnya jelas saya bukan bukan hal-hal yang seperti kissing gitu, menurut saya nggak usah lah ya Bunda ya. Kalau memeluk gitu ya, bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak yang 07 tahun dan 5 tahun, memeluk kan masih nggak ada masalah ya, memeluk dan lain. Tapi kalau yang udah kissing dan lain-lain itu menurut saya nggak usah ditampilkan. Karena apa? Karena gini ayah dan Bunda, eh, eh, ini sejarah aja ya, sejarah gitu. Dulu sekitar 25 tahun yang lalu saya dengan Bu Eli mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Buah Hati.
di dalam yayasan itu, sepanjang yayasan itu kita melakukan penelitian-penelitian gitu. Ternyata salah satu pornografi yang muncul di anak-anak nanti di umur belasan tahun itu, kenapa pornografi itu menjadi porno aksi bagi anak-anak di umur itu, dia melihat konten-konten porno, kemudian dia melakukan onani, masturbasi dan lain-lain. Salah satu adalah rekaman dia terhadap apa hal-hal yang tidak baik sebenarnya tidak patut dia lihat semasa dia kecil dari ayah ibunya. Misalnya apa? Ibunya ngajak dia mandi waktu kecil, ya, ibunya buka baju, buka apa semua gitu. Dengan alasan ibunya bilang masih kecil, nggak tahu apa-apa. Ternyata bagi anak itu disimpan mana anak. Atau ayahnya, atau ayah dan ibunya tidur gitu ya, apalah sambil tidur melakukan apa gitu. Nah itu, atau pakaian ayahnya dan lain-lain. Jadi itu jawaban saya yang ketiga insya Allah. Mohon maaf Bunda Adi kalau salah-salah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dijawab ketiganya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak De ya, Masya Allah. Jadi 3 pertanyaan tersebut sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ayah Irwan. Iya, insya Dari Allah. Mbak Aka, ini pertanyaannya, seperti yang Ayah Irwan sampaikan, mulai anak usia 8 tahun ke atas, kita harus bisa lebih melatih keterampilan mendengar agar kita bisa berbicara dengan anak. Nah, Iya, bagaimana kita mengaitkan hal ini dengan fase tugas perkembangan yang biasanya disampaikan bahwa usia ini 8 tahun ke atas kita wajib atau patut memberikan tugas-tugas kepada anak, otomatis malah kita lebih banyak berbicara gitu Ayah. Jadi bagaimana mengaitkan keduanya antara keterampilan mendengar dengan keterampilan berbicara? Silahkan iya, Ayah. iya, iya Bunda. Ini kita bisa lihat di Syafat 102 itu apa Bunda Aka. Kita bisa melihat ya bagaimana Rasul Rasul Nabi Ibrahim ya alaihissalam kemudian mengatakan kepada Nabi Ismail bahwa maaf ya anak ya, ayah mimpi nih Allah menyuruh memotong leher. Tetapi yang paling menarik itu adalah Nabi Ibrahim nggak berhenti sampai di situ. Tapi Nabi Ibrahim masih menyampaikan satu kalimat lagi. Nah kalimat ini kalimat inti nih menurut saya kalau di tahap perkembangan. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, fikirkanlah apa pendapatmu. Nah, jadi ini kunci nih, Bunda. Kunci untuk berhadapan dengan anak-anak 8-15 tahun. Gimana caranya dengan anak 8-15 tahun itu adalah yang tadi saya bilang itu punya keterampilan berbicara atau mendengar agar anak kita mau bicara dan mendengar. Jadi kalau begitu gimana? Jangan banyak instruksi buat anak-anak 8-15 tahun, tapi lebih banyak membimbing. Jangan lebih banyak memaksa kepada anak-anak 8-15 tahun, tapi lebih banyak sebenarnya adalah melibatkan. Dan akhirnya mudah-mudahan dengan cara seperti ini anak-anak kita misalnya apa ya kita memberikan tugas kepada anak-anak kita, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita di umur 8 sampai 15 tahun. Nah, satu lagi ya mudah 8-15 tahun ini yang paling berperan daripada bukan saya mengatakan ibu nggak berperan, tapi ibu tetap berperan. Yang sangat berperan itu sebenarnya ayah. Jadi kalau ada anak 8-15 tahun itu curhat sama ayah, sama bunda, bunda jangan handle dulu, bunda bisa sampaikan ke ayahnya lebih dahulu. Karena ini buat anak laki-laki, dia sedang membutuhkan betul bagaimana jadi laki-laki, dan anak perempuan dia membutuhkan betul bagaimana kewaludan dan kewadudan itu. Mudah-mudahan nyambung ya, Bunda. Itu yang Baik. mampu saya jawab, insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ai ya, Ayah Irwan. Iya, Untuk Mbak Ai ini menanyakan, bagaimana cara membangun kelekatan hubungan saat terutama ayah dan anak sedang berjauhan, misal karena ayah iya, iya, bekerja di luar kota atau luar daerah. Pertanyaan iya. kedua dari Mbak Ai, bagaimana bila hutang pengasuhan orang tua belum terbayar dan sudah lewat waktunya? Bagaimana cara membayar hutang pengasuhan yang sudah terlewat waktunya? Iya, Seperti itu. baik, Silahkan. baik. Iya, Bun, gitu. Saya agak ragu nih menjawab baik apa haik gitu ya. Hmm. Keduanya boleh. Oh, dua-duanya boleh ya. Baik. Haik gitu ya, haik. Kalau jarak jauh itu memang contohnya Nabi Ibrahim juga menarik sekali itu Bunda Haik ya. Nabi Ibrahim kan jauh ya nama Nabi Ismail gitu. Tetapi yang sangat luar biasanya adalah beliau dekat dan lekat. Apa itu buktinya dekat dan lekat itu? Tadi saya sampaikan. Anak-anak itu kalau dekat dan lekat, buktinya, identifikasinya, salah satu keberhasilan itulah kalau dia trust sama ayahnya dan ibunya. Trustnya gimana? Secara fisik, kalau dia ketemu dengan ayah dan ibunya nggak jaga jarak gitu loh.
Kalau psikologisnya gimana? Secara psikologis ya, secara kejiwaan dia secure, dia aman dan nyaman banget sama ayah dan ibu. Nah, kalau gitu gimana ya proses Nabi Ibrahim? Proses Nabi Ibrahim ini ada tiga orang hebat ini terlibat di situ. Yang pertama adalah kalau suami berjarak jauh, pastilah suami ini, yang Nabi Ibrahim ini, pastilah dia menghebatkan yang namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar inilah yang membuat kedekatan dan kelekatan selama Nabi Ibrahim tidak ada kepada Nabi Ismail. Itu contoh ya Bun ya. Contohnya gimana? Supaya ayah ini tetap hadir di anak-anak kita, padahal ayahnya jarak jauh dengan anak kita. Kalau dia di umur 7-8 tahun, gunakanlah Bunda Ai kekuatan imajinasi anak-anak kita. Maksudnya gimana Ayah Irwan? Seperti Bunda Hajar, ya Nabi Ibrahim sedang di Palestina gitu ya. Terus kemudian ada kabilah-kabilah ngelewat kan, nggak ada mata air ya, kecuali mata air yang yang air Zam-Zam itu ya. Nah, apa hebatnya kabilah itu mau ganggu Bunda Hajar, mengganggu Nabi Ismail. Bunda Hajar selalu mengimajinasikan kehadiran ayahnya secara psikologis. Kalau misalnya Nabi Ismail sakit, Bunda Hajar selalu mengimajinasikan, nah ayahmu itu adalah seorang yang gagah perkasa. Ini semuanya ini orang-orang ini akan takut dengan ayahmu dan tidak akan mengganggukan kita. Itu imajinasi. Anak ayahnya itu tetap hadir secara psikologis gitu. Nanti misalnya begini, Bun, ayah jarak jauh dengan anak misalnya gitu ya, kalau bunda lagi berbuka puasa, ini karena hubungan dengan Ramadan, lagi berbuka puasa misalnya, anaknya bilang, aduh enak banget ya Bun ya. Apa yang enak ya? Apa itu ya, saya lupa di Jepang itu yang enak. Apa itu yang dibungkus-bungkus itu Bun? Onigiri? Ya Allah ya, aku pengen ke Jepang ya. Ya, yang dibungkus dibukanya itu segitiga gitu, yang bukanya pakai teori gitu, nah itu ya. Onigiri. Onigiri. Terus anaknya bilang, Bun, ya Allah enak banget ya, gitu. Nah, Bunda ambil ini kesempatan mengatakan, nah ya Allah ya Karim, mampu kita beli onigiri ini karena memang ayahmu pekerja keras yang luar biasa. Itu hadir tuh ayah secara psikologis. Kalau anak di umur itu mungkin ayahnya nggak ada secara fisik, oke lah, gitu ya. Tetapi jangan sampai ayahnya nggak ada secara psikologis. Itu adalah fungsi Bunda Hajar, gitu. Itu hebatnya Bunda Hajar, gitu. Nah kalau nanti anak umur 8-15 tahun gimana? Imajinasi nggak mungkin lagi. Gimana cara menghadirkan ayah yang jarak jauh? Role play namanya Bun, role play. Misalnya begini, lagi mau buka puasa misalnya di Jepang itu ada mati lampu nggak ya, Bunda ya? Sampai saat ini belum ada. Nggak ada ya, apa ya di Jepang itu yang biasanya kalau bencana, gempa. bencana ya, gempa misalnya gitu ya. Gempa tiba-tiba misalnya ada yang jatuh gitu ya, jatuh gitu. Nah, Bunda bisa bilang ini untuk menghadirkan ayah gitu ya. Bunda bilang, "Bang, Abang," gitu ya. "Abang bisa." Misalnya si abangnya bilang, "Mah, itunya jatuh, Mah. Itu jatuh gimana, Mah?" gitu. Bunda bilang menghadirkan, "Bang, Abang bisa lakuin seperti ayah Abang. Seperti ayah, Bang. Abang lakuin." Oh, gitu. Itu hadir ayahnya secara psikologis. Jadi namanya role play. Nanti kalau 15 tahun ke atas bukan role play namanya, role being namanya. Role being itu adalah kalau ayah si anak ini, si anak ini sudah betul-betul menjadi ayah. Nah, caranya gimana? Si ayah yang sering telepon. Ayah telepon dari jarak jauh gitu, "Bang, Abang nanti yang jajan adek Abang yang pegang ya. Nanti Abang minta ya sama Mama ya. Jajan sebulannya biar Abang pegang." Itu namanya dia menjadi shadow-nya ayah. Dia role being sudah menjadi ayah gitu ya. Dan itu akan menggantikan ayah insyaallah. Nah, inilah contoh-contoh di zaman Nabi Ibrahim, di Bunda Hajar mencontohkan Nabi Ismail. Jadi memang jarak jauh nggak jadi masalah. Kenapa Nabi Ismail berjarak jauh dengan ayahnya? Ketika ketemu dengan ayahnya, kenapa Nabi Ismail masih mengatakan dengan ceria, "Ya abati, ya abati, ya Allah, wahai orang yang kukagumi, wahai orang yang kutaati." Ya ketemu loh sama ayahnya, lama nggak ketemu sama ayahnya. Tapi tetap Nabi Ismail bilang, orang yang kukagumi, orang yang kutaati. Allahu Akbar. Kita jarang sebentar aja ketemu anak-anak udah jauh sama kita. Apalagi Nabi Ibrahim bilang sesuatu yang berat sebenarnya. Nak maaf ya nak ya, Allah ayah mimpi nih memotong leher, bayangkan motong lehernya. Tapi Nabi Ismail mengatakan luar biasa ya Allah ya, wahai orang yang kukagumi, orang kau taati, kalau Allah yang nyuruh, monggo silakan, bangga loh, silakan dipotong. Ayah nggak usah khawatir. Bayangin ya, bayangin dekat dan dekatnya dia dengan ayahnya. Ayah nggak usah khawatir.
bahwa nanti mau apa, aku tuh sama-sama orang sabar, tenang ya gitu. Kebayang ayahnya. Nah, menurut saya Bunda, 2 ini kita pegang, tokoh Nabi Ibrahim, tokoh Bunda Hajar. Kalau si ayah berjarak jauh, si Bunda harus dijelaskan, pastikan betul si ayah ini pergi dalam kondisi atau bekerja di tempat yang lain itu dalam kondisi spiritual yang kuat, gitu ya. Misalnya apa? Bunda bilang sama ayahnya, ayah mau berangkat ya? Iya. Berapa lama ayah di sana? 3 bulan, 4 bulan gitu. Ayah, yakinkan ayah ke sana tidak melanggar syariat Allah? Itu penting tuh, Bun. Boleh nggak aku ingatkan sholat duhanya ayah? Boleh nggak ingatkan kalau ayah lagi sholat tahajud, aku ingatkan sholat tahajud ayah? Boleh nggak sekali waktu dalam sehari aku hadiahi ayah 5 ayat bacaan aku telepon, atau ayah menghadiah aku dengan hadiah anak-anak gitu. Begitu loh Bun ya. Jadi yakinkan gitu. Berjahal itu syaratnya yang pertama adalah kekuatan spiritual. Seperti kemudian Bunda Hajar tanya Nabi Ibrahim, emang abang kenapa sih harus ke Palestina gitu ya? Ini bukan karena cemburu dengan yang di Palestina, bukan. Tapi kenapa? Nabi Ibrahim jelas ini karena perintah Allah. Itu dulu ya. Kalau pergi jalan jauh itu pastikan gitu. Yang kedua, Bunda Hajar. Nah, hebatnya kalau punya suami berjarak jauh dengan anak itu, pastikan Bunda adalah Bunda Hajar. Gitu ya. Yang nggak mengeluh gitu ya, nggak mengeluh dengan merubah status di Facebook ya, yang tidak mengubah status di mana di IG atau di mana enggak, tetapi memang hanya bersai saja gitu loh Bun, sai aja. Kan capek ya sai itu ya, frustasi yang tinggi gitu ya, naiklah ke puncak Marwah, kemudian melihat ke Ka'bah mengatakan ya Allah, ngeluhnya sama Allah. Capek lagi gitu ya, pakai Safa gitu, kemudian naik puncak Safa, ya Allah gitu. Bunda Hajar adalah seseorang bunda yang sangat luar biasa. Karena kuncinya katanya begitu ya, Bunda Hajar itu adalah kalau muslimah yang hebat itu, ummahat yang hebat itu, dia yakin betul bahwa pekerjaannya hanya ikhtiar saja. Karena apa? Nanti dia tahu betul Allah akan memberikan yang terbaik itu bisa jadi bukan lewat ikhtiar yang dia lakukan sehari-hari, gitu ya. Bukan di Safa Marwahnya ada mata air, tetapi dari di bawah kakinya Nabi Ismail. Nah, mungkin gitu Bunda ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hutang pengasuhan. Gimana caranya? Nggak ada kata terlambat yang jelas. Nggak ada kata terlambat. Nah, gimana cara membayar hutang pengasuhan itu? Teknisnya adalah jangan banyak ceramah. Jangan banyak ceramah. Nah, kalau anak kita misalnya sudah besar ya, nggak ada empatinya gitu, nggak usah diceramahin. Bawa aja. Judulnya adalah hands on, minds on. Jadi minds on-nya sudah kasih kita tahu empati itu apa sih Bang? Abang tahu nggak empati itu apa? Oh, aku tahu gini ya gitu. Nah, udah selesai. Bawa dia, latih dia ke ke ke, ke sebuah pekerjaan yang ada hubungannya dengan empati. Nah, Ramadan yang tadi saya sebut itu 30 sahur, 30 berbuka, 30 menjelang berbuka, golden moment sekian banyak 10 hari terakhir. Itu ada seenggaknya 100 sampai 200 momen. Rugilah seorang ayah dan ibu yang tidak memanfaatkan, yang tidak punya rencana untuk menghebatkan 100 momen yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Nah, itu tadi yang saya bilang ya. Rugilah kalau di Rajab dan Sya'ban kita nggak bikin rencana sebenarnya gitu ya untuk membuat hebatkan 100 ini. Rugilah ayah ibu tidak membuat bank naskah. Iya, bank naskah untuk memperkenalkan Rasulullah SAW itu seperti apa empati. Nah, seperti yang ayah bunda ketahui bahwa ternyata berapa kali kita harus membayar hutang pengasuhan itu supaya anak-anak kita misalnya tahu tentang empati dan bisa melakukan empati itu. Saya baru tahu bahwa ada penelitian yang terbaru ini, ternyata itu bisa dilakukan 30 hari berturut-turut. Nah, itu bulan Ramadan. Masya Allah. 30 hari berturut-turut untuk melatih anak kita nggak empati, anak kita nggak suka menolong, bicara kasar atau apa. Rutin ayah. Ini Allah siapkan nggak hanya 30, tapi 100 momen di 30 hari. Gitu ayah bunda. Jadi ayah bunda, habis ini kita periksa ini ya bunda ya. Misalnya, ini apa aja sih yang sudah kita siapkan gitu, mumpung masih 5 hari ini insya Allah. Betul. Mungkin gitu ya bunda. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Irwan, praktikal Ya, sekali ya. Sama-sama. Ini masih ada sedikit pertanyaan lagi, boleh kita lanjut ya Irwan? Mangga. Dari Mbak R ini ada 3 pertanyaan singkat ya. Yang pertama, jika anak di bawah usia 6 tahun, bagaimana
kapan-kapan saja waktu-waktu berkualitas untuk membangun kelekatan atau menyentuh hati pada anak di bawah usia 6 tahun. Dan Iya. pertanyaan kedua dari Mbak R adalah, apakah salah satu bahasa cinta kan adalah memberikan hadiah, apakah mengiming hadiah pada anak di bawah usia 6 tahun, seperti misalnya kalau puasa penuh nanti diberikan ayam goreng, atau kalau Nah, hafalannya bagus nanti dikasih permen, itu adalah baik dalam parenting, sejauh mana batasnya? iya, betul, Dan betul. yang terakhir adalah bagaimana mendeteksi dini. Jadi misalnya kita sudah tidak kita merasa kita sudah memberikan pengasuhan yang baik pada masa awal anak-anak usia dini, begitu ya, 0 sampai 6 tahun. Tapi bagaimana mendeteksi dini apabila ada trauma pengasuhan pada usia tersebut, sehingga kita bisa mengatasinya sebelum usia remaja atau balik. Silahkan Ayah Irwan. Nanti Baik, kalau lupa baik, pertanyaannya boleh saya ingatkan lagi. Jadi baik, baik, udah. silahkan. Ini serunya di Fahima ini seperti ujian tesis ya. Iya, Masya Allah. kritis, Masya Allah Masya ya Allah, Masya Allah. ibu-ibu di Iya, sini. Masya Allah, Masya Allah ya. Iya. Bun, kalau anak-anak di bawah 6 tahun itu kapan saja momennya, mungkin every minute ya menurut saya, udah ya. Apalagi anak-anak yang usia 2,5 tahun yang masih, apalagi yang masih ASI ya, itu every minute, every second Bun, itu adalah membangun kedekatan dan kelekatan. Makanya kan gitu ya Bun ya, kalau kita lagi gendong anak itu, yang pertama disarankan itu berwudu, itu yang jelas ya, berwudu gitu, karena memenuhi kelekatan lewat penglihatan anak kan gitu ya Bunda ya, supaya anak kita melihat wajah kita yang suci kan gitu ya Bunda ya. Dan disarankan itu ya mau bapaknya menggendong anak, ibunya lagi mau ngasihin tuh apa-apa gitu, wudhu dulu gitu ya supaya kejaga anak-anak kita lekat dia nanti melihat kita itu dalam wajah yang suci. Nah, anak-anak yang lagi di apa yang lagi di 0 sampai 2,5 tahun atau sampai 1 tahun setengah tahun itu hampir setiap kesempatan, Bun. Ketika misalnya dia lagi ngasihin gitu ya Bunda ya, kan Bunda sering itu kalau ngasihin anak kan nggak pegang WA ya, itu atau nggak nonton TV atau nggak lagi diskusi gitu ya, karena kita fokus nih, karena kan masa yang terbaik di umur ini ya, orang yang sia-sia di umur 0,2,5 tahun itu kita banyak hal yang kita khianati sebenarnya dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Seperti Ayahanda Luqman bilang gitu ya, itu kan masa sapi, masa yang terbaik. Nah, ketika ngasihin anak, kalau nggak ngasih makan anak kan biasanya kita kalau ngasihin itu kadang-kadang kita pegang tangan anak ya, tangan jarinya anak, kita bilang ya Allah nak, jangan sampai nanti jarimu ini melanggar apa-apa yang tidak diperbolehkan Allah, peganglah apa-apa yang dibolehkan sama Allah, kan gitu ya Bunda ya. Pegang kakinya anak kita gitu, seluruh tubuh anak kita. Itu momen itu setiap momen itu. Oh anak kita ngerti apa nggak ngerti? Nggak ngerti Bun, tapi dia simpen. Berapa lama dia simpan? Para ahli mengatakan 10 tahun lamanya dia simpan Ibu. Gitu. Jadi makanya orang mengatakan gitu, kosong yang kamu berikan di umur 6 tahun, 7 tahun, kamu akan ditagih nanti di umur 18 tahun ke atas. Gitu. Kosong kehangatan kamu, kosong apa gitulah Bun ya. Dengan kalau menurut saya 0 sampai 6 tahun itu banyak sekali Bun. Nah, demikian juga bagi kalau Buddha mah apalagi di umur 6 tahun. Nah, kalau ayah, makanya kalau saya menyarankan di fathering itu ayah jangan malas-malas gendong anak. Karena itu proses kelekatan itu ada di gendongan. Di gendongan itu kan ada 3 potensi besar itu ada dalam satu rengkuhan kita. Betul. Telinganya, matanya, hatinya ada di situ gitu loh, deket gitu loh Bun. Jadi sayang nih kalau ayah lagi gendong, pegang HP juga gitu loh Bun, pegang WA juga, pegang remote control TV juga, matanya ke TV, anaknya gendong, itu sayang sebenarnya Bun, gitu. Sayang sekali gitu. Nah, itu yang kedua bahagian apa ya Bun? Mengenai hadiah, Ayah Oh, Irwan. dia. Yang kedua. Bagi anak-anak 0,6 tahun itu, Bun, kita harus ingat nih, Bun ya. Mudah-mudahan masih ingat nih mengingatkan ke saya gitu bahwa anak usia dini itu saum itu kan masih dalam rangka latihan ya, Bun ya. Dalam rangka pembiasaan ya. Tapi latihannya nggak boleh walaupun dia latihan tapi kita harus sungguh-sungguh gitu ya. Karena apa? Karena ini masa yang terbaik yang Allah berikan. Nggak pernah lagi Allah berikan masa yang terbaik sepanjang manusia selain dari umur-umur ini kan gitu ya Bun ya. Pendengarannya, penglihatannya, hati nurani ini yang terbaik gitu udah ya. Makanya memang kalau kalau di rumah ya ada anak 0 sampai 6 tahun itu kan nggak terlalu banyak ini ya Bun ya yang menarik perhatian bagi anak-anak yang lain itu karena perhatiannya itu sebenarnya harus terpusatnya kepada ayah dan ibu gitu ya, yang bercerita, yang ngaji, yang apa itu ayah ibunya. Jadi orientasinya kepada ayah ibu. Sebab apa? Karena tadi itu Bun,
ini di umur di mana anak-anak dalam tanda petik kita bisa mendoktrin tanpa argumentasi. Ini udah umur yang luar biasa nih, Bu. Gitu. Anak-anak nggak ada argumentasinya, Bun. Nggak ada bayi yang nolak gitu ya, bacain aku baca, ayah bacain Betul, Al-Quran ya gitu. Nggak ada bayi, oh nggak usah, aku bete baca, nggak ada gitu, Bun. betul, Sangat betul. luar biasa. Jadi kalau saya bilang gini, Bun. Nah, satu lagi, anak-anak di umur ini kan dia pengennya yang konkret ya, Bun ya. Kasih hadiah menurut saya nggak apa-apa. Para imam dulu ngasih hadiah gitu loh, Bun ya. Para ulama ngasih hadiah. Tapi menurut saya harus pelan-pelan kita sapi sesuai dengan tahap perkembangannya gitu loh, Bun. Jadi jangan memang sekarang kasih hadiah ayam goreng gitu ya. Tetapi kita sapih nih mulai 1 hari, 2 hari anak-anak, atau mungkin kita kita ajarkan bahwa bagaimana nggak selalunya ayam goreng. Tapi kalau memang suatu yang konkret itu anak-anak memang butuh, Bun. Gitu, butuh gitu loh, Bun. Agak Hmm. susah juga ke anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun yang lagi latihan puasa, eee, nanti mama kasih hadiah, apa kasih hadiah? Mama akan berdoa sepanjang hidup mama, gitu, kalau mama masuk surga gitu. Nggak kelihatan. Ya, kata anak gitu ya. Oke, Hmm. benar. Kemudian deteksi dini anak-anak 0 sampai 6 tahun ini, kalau kita apa yang kurang-kurang ya, Bun, ya. Ya, ayah bunda, ada dua kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Namanya restrukturisasi tahap pertama, restrukturisasi tahap kedua. Kapan itu? Ada di umur 6-7 tahun. 6-7 tahun itu restrukturisasi masa yang pertama. Restrukturisasi masa pertama itu apa? Anak-anak itu agak tanggung-tanggung tuh, Bun. Dia kadang-kadang akan mengeluarkan sifatnya, mengeluarkan kelakuannya, apa-apa yang kosong selama 0-6 tahun. Gitu ya, Bun, ya. Nah, masa restrukturisasi ini sebenarnya masa yang sangat dinanti-nanti oleh ayah dan ibu. Masa yang apa? Masa kita mengevaluasi sebenarnya. Anak umur 6-7 tahun masih juga begini-begini gitu loh, Bun. Berarti ini yang kosong. Oh, Gitu loh, Bun, ya. Nah, iya. nanti itu kita perbaiki. Nah, kita perbaiki supaya apa? Supaya dia nanti siap masuk ke umur 7 sampai 14, 7 sampai 15 tahun. Nanti ada restrukturisasi yang kedua, itu masa 14 tahun. 14-15 tahun. Restrukturisasi masa yang ke-14 tahun itu nanti kita akan periksa juga. Nanti Allah akan melihatkan juga kepada kita lewat anak-anak kita, misalnya udah umur 14 tahun, itu belum juga misalnya apa? Nggak bisa nyendok nasi sendiri gitu loh, Bun. Nah, berarti memang ini yang kekurangan kemandirian. Oh, nggak bisa memutuskan. Berarti emang kita nggak mengajarkan berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Oh, sama seperti gini. Oh, misalnya anak kita makan, aku mau makan. Sudah kelas 4 SD, sudah kelas 5 SD, masih bilang aku mau makan, akhirnya diambilin gitu. Berarti ada yang kosong nih, Bun, gitu. Padahal kan kita sudah sepakat ya, Bun, ya, anak-anak umur 9-10 tahun itu kata depannya nggak boleh lagi di, tapi kata depannya harusnya me, kan gitu ya. Nggak boleh lagi diambilkan, tapi dia harus mengambilkan. Kalau kita melihat kepada Anas bin Malik, kepada Abdullah bin Abbas, dan lain-lain sahabat-sahabat itu. Jadi, maksud saya, kapan kita bisa melihatnya? Lihatlah di masa dua ini, Bun. Restrukturisasi di masa 6-7 tahun dan restrukturisasi yang kedua di masa 14 sampai 15 tahun. Nah, siapa yang bisa melihat adalah mata hati, mata batin dua orang yang tadi sudah sepakat anak ini amanah. Yang paling berat itu adalah, Bun, satu merasa anak ini amanah, satu lagi nggak begitu, Bun. Satu lagi serius betul ngurus anak-anak gitu, yang satu lagi enggak. Maksud saya begini, Bun, yang satu merasa bahwa si ibu misalnya gitu, aduh ayah ini anak kita lagi begini, si ayahnya bilang, wah gampang itu mah, dulu aku juga begitu, ntar baik juga ujung-ujungnya. Berarti ini nggak berat ini, Bun, gitu ya. Agak berat nih kita berdua nih. Nah, maksud saya dua orang ini. Nah, dua orang inilah yang dia hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dua orang inilah yang sepakat betul membuat pola asuh gitu, sehingga apa? Sehingga kita gampang mengevaluasi ini anak mau 6 tahun sudah dapat apa aja gitu loh, Bun. Nah, gitu mungkin Bunda. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang ya, Bun. Baik, Masya Allah. Saya tuh merinding, Ayah Irwan. Ya, ya, Soalnya ya, Bunda. Insya Allah berkah ya ilmu yang sudah Amin, di-sharing amin, oleh Ayah Irwan, karena banyak amin. sekali ibu-ibu di sini itu menanti-nanti nih sesi materi parenting seperti ini gitu, Iya, Ayah Irwan. iya, Bunda. Selama Iya, di Bunda. bulan Ramadan, semoga meningkatkan Amin, ke ilmu kita yang diberkahi oleh Allah amin, Subhanahu wa Ta'ala. amin, amin. Alhamdulillah, ini sesi pertanyaannya sepertinya sudah habis. Amin, amin, Pertanyaannya, Bunda. apakah Amin. Ayah Irwan ada 1-2 kalimat atau kata penutup? Nanti setelah terakhir akan saya simpulkan dan kita serahkan kembali kepada MC. Silakan Ayah Irwan. Iya, kalau saya sih nasihat buat diri saya sebenarnya, Bun. Yang paling utama adalah
pengasuhan itu mata air gitu. Agak mata air itu kalau jernih di hulu insya Allah jernih di hilir. Tugas kita adalah mari berbenah-benah untuk diri kita berdua gitu ya, menjernih-jernihkan diri. Anak-anak jangan marah-marahi anak-anak karena memang kalau di hilirnya kotor, periksa diri kita yang sering kotor. Kita yang sering, bahkan ada ulama yang mengatakan kalau susah kamu ngatur anakmu susah diatur, susah diomong, jangan marahin anakmu. Periksalah antara kamu dengan pasanganmu pasti ada maksiatnya gitu. Mungkin ada maksiat yang besar di antara kalian gitu. Nah, menurut saya itu kalimat yang kedua adalah do the best, let Allah finish it. Allah lakuin aja udah, ikhtiar aja. Kalau mau memperbaiki, perbaiki aja gitu loh. Jangan pernah nanya soal hasil. Hasil itu ranahnya Allah. Biarlah ikhtiar. Ikhtiar saja, cari ilmunya, dan kemudian tunjamkan munajat kita di tahajud, kita keluarkan tangis kita, deraikan air mata kita, mohon ampun kepada Allah. Kita lakukan itu di duha kita, di jelang berbuka, di apa semuanya. Ayo, do the best. Let Allah finish it. Ya Allah saja akan menyelesaikan. Bisa jadi Allah akan memudahkan semua hutang-hutang pengasuhan yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu. Bisa jadi dalam waktu 1 hari selesai. Berkahnya Ramadan. Bisa juga dalam sebulan, bisa juga 1 tahun. Do the best aja, insya Allah. Jadi saya begitu mungkin, Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kata penutupnya, ya Irwan. Izinkan saya sebagai moderator sedikit menyimpulkan materi hari ini dengan tema membangun kelekatan antara orang tua dengan anak di bulan Ramadan. Di sini saya langsung saja pada kiat-kiat yang diberikan ya oleh Ayah Irwan untuk membangun kelekatan. Antara lain ada 2 kiat penting. Yang pertama, tentu kita harus melekatkan diri pula pada penciptanya yang memegang hati dan nurani dari anak kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelekatan dan kedekatan orang tua itu dimulai dari kedekatan dan kelekatan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupakan kelekatan dan kedekatan hubungan antara suami istri seperti itu. Karena nantinya kedekatan dan kelekatan hubungan antara orang tua dan anak, baik sifatnya fisik ataupun psikologis, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua adalah bahasa cinta atau love languages gitu ya. Ada 5 bahasa cinta yang tadi Ayah Irwan sharing kepada kita, yaitu kata-kata, sentuhan fisik, waktu berkualitas, berbagi hadiah, dan mengasuh secara patut. 2 poin yang terutama amat penting yaitu bahasa cinta kata-kata dan bahasa cinta sentuhan fisik. Tadi Ayah Irwan juga sudah memberikan contoh-contohnya, terutama contoh-contoh pada tahap usia-usia tertentu. Jadi beda usia, beda bahasa cinta, bentuk aplikasi bahasa cintanya seperti itu. Tidak lupa pula bahasa cinta waktu berkualitas, bahasa cinta memberikan hadiah, dan bahasa cinta mengasuh yang patut. Semua bahasa cinta ini, kelimanya dapat kita terapkan, kita aplikasikan. Golden moment-nya salah satunya adalah pada bulan Ramadan ini, bulan yang terhormat. Bukan hanya pada saat bulan Ramadannya saja, tapi tadi Ayah Irwan sharing bahwa kita sepatutnya mempersiapkan pra-Ramadan, selama Ramadan, dan pasca Ramadan. Ayah Irwan juga sudah memberikan contoh-contoh kegiatan Ramadan yang insya Allah bisa membantu kita membangun kelekatan dan kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak. Seperti itu. Tadi juga sudah ada beberapa sesi pertanyaan yang insya Allah akan kita rangkum nantinya di bagian notulensi. Sekali lagi saya mengucapkan sebagai moderator, terima kasih kepada Ayah Irwan sebagai pemateri. Sami-sami, Bu. Ayah Irwan, terima kasih atas materinya yang semoga dari pahala mengalir gitu. Amin, 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 amin. Dan juga amin, amin, amin. Ibu-ibu di sini semuanya ya terapkan amin, dalam sehari-hari gitu. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, pengucapan, ataupun membantu memfasilitasi sesi materi dan tanya jawab kali ini. Kita tutup sesi materi dan tanya jawabnya. Nanti mungkin masih ada sesi doa gitu, Ayah Irwan akan bisa dibantu oleh MC. Saya kembalikan terlebih dahulu. Ya, bagaimana? Kalau doa saya memohon gitu, jangan saya yang berdoa, biar ibu-ibu aja yang berdoa ya. Gitu. Baik, insya Allah nanti akan disampaikan oleh MC kepada siapa. Sekali lagi saya terima kasih Irwan. Semoga ada ini ya, Irwan, kesempatan berharga gitu bisa ikut kajian Ayah Irwan lagi. Amin, 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 insya Allah. Baik, saya sebagai moderator Tiara Kemalasari mundurkan diri. Jika ada kesalahan itu berasal dari saya, dan apabila ada kesempurnaan, kebaikan, mudah-mudahan itu selalu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Ya, terima kasih kepada Ayah Irwan ya. Masya Allah, saya mendengar materi dan pertanyaan jawabannya itu
sangat merinding gitu, merinding beberapa kali gitu. Masya Allah, Masya Alhamdulillah Allah, mendapatkan Masya ilmu Allah. yang sangat bermanfaat Amin, dan amin, juga amin ya Allah. ya terima kasih kepada Tiara yang sudah memandu tadi. Selanjutnya mungkin terakhir ya ada pengumuman sedikit tentang JISWAF HI oleh Mbak Dian sekalian nanti mungkin ada doa sedikit oleh Mbak Dian juga. Kepada Mbak Dian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. ada Iwan atas ilmunya hari ini. Sami-sami, Bun. Perkenalkan, saya Dian, mewakili pengurus Fahima juga. Untuk alhamdulillah hari ini acaranya bisa berjalan dengan lancar, dan untuk terima kasih juga kepada Human Initiative Jepang atas sponsorshipnya sehingga acara ini bisa berlangsung. Mudah-mudahan bisa berlanjut untuk kegiatan berikutnya ya. Masih ada 2 kali lagi kurma insya Allah. Untuk sahabat Fahima, bagi yang ingin membayarkan zakatnya ya, baik mal atau zakat fitrah atau fidyah juga, silahkan jika ingin melalui Human Initiative Jepang, karena kami juga menawarkan ya beberapa program nantinya seperti belanja yatim juga insya Allah ada, sedang dipersiapkan informasinya. Tapi untuk yang ZIS ya, ZIS intinya Human Initiative Jepang selalu gitu ya bisa menerima dari sahabat Fahima yang ingin menyalurkan melalui Human Initiative. Sekali lagi terima kasih untuk Ayah Irwan. Iya, sama-sama. Sahabat Fahima, mari sama-sama kita beristighfar ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kehilafan kita, baik sebagai individu maupun sebagai orang tua ya. Tadi juga sudah disampaikan melalui materi bahwa mungkin banyak kehilafan kita sebagai orang tua yang kita sadari ataupun kita tidak sadari ada, yang sehingga menghambat gitu ya proses pendidikan kita ke anak-anak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam. Fayyina rabbana bisalam. Wadkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi ya Rabbi. Rabbana Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana min amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Mbak Sarah untuk menutup. Ya, terima kasih kepada Mbak Dian atas pengumumannya dan sudah memimpin doa. Semoga doa yang kita panjatkan diridhoi dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ayah Irwan yang sudah alhamdulillah yang sudah membersamai kami pada hari ini dan juga menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami orang tua. Ayah, semoga kita bisa bertemu lagi ya, Ayah. Amin, Di lain amin, kesempatan amin, ya, Bun. Amin, baik insyaallah. online Insyaallah maupun udah. offline. Amin, 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 Bun. Amin. Terima kasih kepada seluruh pengurus Fahima dan Human Initiative yang telah mengadakan acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian peserta yang telah hadir. Saya sebagai MC meminta maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang berkenan. Baik, sahabat semuanya, untuk kajian online ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian online berikutnya. Saya, Sarah, undur diri. Nantikan acara Korma selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bun.